kalian dan saya akan masuk ke dunia sekte iblis seduan yang super gelap dan berbahaya di benua. Bayangan, di sini, Xiaomu terjebak dalam kamar bersama wanita asing dan memohon-mohon agar segera dibebaskan. Tapi si penculik malah mengejeknya sambil terus menindih tubuhnya. Sambil tersenyum licik, dia bilang hari ini adalah hari pernikahan paksa mereka. Dan sekarang Xiaomu resmi jadi suaminya. Wanita itu pun bertanya, apakah dia tega meninggalkan pasangannya sendirian di kamar yang sepi ini. Karakter utama kita yang sebenarnya adalah seorang transmigrator merasa situasi gila ini benar-benar tidak masuk akal dan sangat aneh. Sambil terpaksa meladeni delusi wanita itu, korban kita berpikir bahwa perempuan obsesif ini jelas bukan istrinya. Padahal 1 tahun lalu, pahlawan kita berinkarnasi jadi bangsawan dan hampir saja menikahi seorang putri dinasti kerajaan. Siapa sangka dia malah diculik oleh sekte jahat ini tepat saat hidupnya akan mencapai puncak. Kemasan, si malang ini meratapi nasibnya. Ditawan begini ternyata hanyalah awal dari mimpi buruk yang jauh lebih mengerikan. Si penjahat menjelaskan bahwa tubuh pemuda ini mengandung energi surya yang sangat cocok jadi suplemen teknik mistisnya. Tidak ada yang peduli nasib murid pelayan rendahan. Jadi dia benar-benar sendirian di situasi mengerikan ini. Sang tawanan hanyalah alat bagi mereka untuk menaikkan tingkat kultivasi dan kekuatan. Wanita itu mendesah agar dia segera menikmati suasana selagi energi si pemuda dikuras habis-habis agen. Karakter utama kita sudah mencapai batas kemampuannya dan hampir pingsan karena kelelahan yang luar biasa. Dalam keputusasaan, dia berteriak bahwa dia tidak ingin perjalanannya berakhir secepat ini dan memohon sedikit waktu lagi. Namun, wanita itu justru mencekik lehernya dan berkata dia harus merasa terhormat bisa mati di tangannya. Dia lalu menunjukkan sebuah pil dan memerintahkannya memurnikan energi obat tersebut demi merangsang fisik spesialnya. Si manipulator memperingatkan bahwa seni mistisnya akan segera berevolusi. Jadi dia menuntut agar energi murni yang dimilikinya jangan ditahan sama sekali. Lalu dia memaksa karakter utama menelan pil itu hingga dia merasa sangat mual dan sesak napas. Dia berkata jika pengorbanannya membantu evolusinya, maka itu tidak sia-sia. Tapi pemuda itu berteriak minta dilepaskan. Wanita itu terus menyemangatinya untuk berjuang keras. Sementara si pemuda meratapi nasibnya yang akan mati konyol demi gadis ini tanpa sempat merasakan hidup yang sesungguhnya. Sang pahlawan mengepalkan tangannya kuat-kuat, bertekad tidak akan pasrah pada takdir dan pantang menyerah. Tiba-tiba sebuah layar biru muncul mendeteksi tekad kuatnya untuk bertahan hidup dan mengaktifkan sebuah sistem misterius. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini, karena segalanya akan berubah. Dia memegang bola cahaya itu, dan sistem menjelaskan bahwa setiap pemberian bisa menghasilkan hadiah hingga 10.000 kali lipat. Xiaomu tahu inilah kesempatannya untuk membalikkan keadaan, dan sistem memberinya kompensasi karena telat muncul. Wanita jahat itu kemudian berkomentar kalau tubuh Xiaomu cukup jujur. Meski mulutnya selalu berkata tidak, sembari tersenyum penuh percaya diri. Pemuda itu memanggilnya wanita iblis dan bersumpah akan memuaskannya demi membuang harga dirinya. Karakter utama langsung merangkulnya tiba-tiba, membuat si wanita terkejut dengan tindakan tak terduga tawanannya. Namun si penjahat cepat tersadar dan meminta suaminya untuk tidak menahan diri selama proses kultivasi ini, karena surga telah memberinya kesempatan emas. Pahlawan kita memutuskan untuk merebut kendali atas takdirnya sendiri. Dia kemudian menggigit bahu wanita itu dengan kuat, menunjukkan bahwa dialah yang memegang kendali sekarang. Gadis itu tampaknya menyukai genggaman yang lebih tegas ini, dan berkata tempat ini sepenuhnya miliknya malam ini. Adegan kemudian berpindah keluar kamar, memperlihatkan sebuah danau indah dengan jembatan kayu di dekatnya. Keesokan harinya, Xiaomu berbaring di tempat tidur dalam kondisi lemas tak berdaya. Dia meregangkan tubuhnya, terlihat sangat puas dengan hasil latihan malam sebelumnya. Wanita itu berkomentar bahwa performa Xiaomu tidak buruk, meskipun dia hanya menyumbangkan sedikit kekuatannya. Lalu si wanita pergi lewat jendela dan berkata jika dia bertahan hidup, dia akan kembali untuk bersenang-senang lagi nanti. Pemuda yang tadinya tampak kehabisan tenaga itu tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan senyum kemenangan yang cukup menyeramkan.
Aura emas meledak dari tubuhnya dan sistem memberitahunya bahwa dia telah naik ke tingkat 10. Pemurnian Ki. Karakter utama terkesan dengan kekuatannya sendiri dan bertanya-tanya, apakah ini kehebatan tubuh suci yang baru bangkit? Dia paham sekarang bukan waktunya pamer dan dia harus tetap bersikap rendah hati demi bertahan hidup di tempat berbahaya ini. Sakti iblis penuh dengan para ahli. Jadi jika mereka mengetahui rahasianya, dia akan menghadapi nasib yang lebih buruk dari sebelumnya. Karena itulah dia harus memanfaatkan waktu ini untuk mengumpulkan kekuatan secepat mungkin selagi masih sendiri. Dia berpikir batu roh sangatlah penting dan dengan tubuh sucinya, dia mungkin bisa mendapat lebih banyak pekerjaan sampingan. Namun si pemuda segera ingat bahwa dia sekarang punya sistem dan harus memikirkan hal yang jauh lebih besar dari itu. Lagi pula, sebagian besar kakak seperguruan tidak kaya dan hanya memberi sedikit batu roh. Kalian pasti mikir hal yang sama dengan saya kan? Ada cara instan untuk kaya raya. Dengan tatapan penuh tekad, sepertinya dia akhirnya menemukan solusi cerdas untuk masalah keuangannya itu. Pada saat itulah, dia teringat Wang Chan, seorang murid luar dari sekte Huan yang pernah menolongnya dulu. Saat pertama kali tiba di sekte, dia dibantu oleh Wang Chan. Jadi sekarang waktunya membalas budi baiknya. Dia berencana memberikan 200 batu yang dia simpan dan berharap sistem akan mengembalikannya dalam jumlah berkali-kali lipat. Lalu pahlawan kita melempar kantong kecil berisi batu itu ke arah penyelamat lamanya yang terkejut oleh suara berisik itu. Wang Chan menangkap kantong itu dan bertanya-tanya, apakah ini benar-benar batu roh berharga yang sangat dia butuhkan. Dia tersenyum bahagia, mengira latihan kerasnya membuat seseorang tersentuh untuk memberinya batu bantu kultivasi. Seketika itu juga, sistem memberitahu bahwa dengan memberikan 200 batu, dia memicu pengembalian 500 kali lipat. Akibatnya, hujan kristal langsung mengguyur dirinya sebesar 100.000 batu, membuat dirinya merasa kaya mendadak dengan sangat mudah. Tapi dia langsung sadar, jika dia berhasil memicu pengembalian 10.000 kali lipat, dia akan punya 2 juta batu roh. Dia pun berpikir apakah bisa mengambil batu dari sistem lalu menyumbangkannya lagi untuk memicu hadiah baru. Sementara itu, Wang Chan benar-benar syok berat saat gunung batu roh tiba-tiba jatuh menimpanya. Entah dari mana Wang Chan kebingungan dengan hujan batu ini dan berterima kasih pada langit karena telah dipertemukan dengan penolong mulia. Pemuda itu berjanji pada penolong misteriusnya bahwa dia akan melipat gandakan usahanya dalam berlatih agar tidak mengecewakannya. Xiaomu menyadari sistem tidak merespons dan menyimpulkan bahwa dia tidak bisa mengeksploitasi mekanisme hadiah dengan cara curang itu. Saat sedang asyik berpikir, sebuah suara yang familiar memanggilnya adik Xiao. Menyadarkannya dari lamunan, seorang wanita pembawa pedang muncul. Terkejut karena dia ternyata masih bernapas. Dan karakter utama langsung mengenalinya sebagai Liu Qiao. Hai segera membungkuk memberi hormat secara sopan pada kakak seperguruan Liu. Gadis itu adalah murid luar yang juga melatih seni mistis 9 bayangan. Mirip seperti si penculik, dulu dia merawat si pemuda dengan sangat baik pada awalnya, namun berhenti berkunjung setelah diancam oleh Chu Jiaran. Liu Qiao memuji kultivasinya dan berkata bahwa fisiknya tampak jauh lebih kuat dari dugaannya. Wanita itu lalu mendadak menggenggam tangannya tanpa aba-aba dan berkata obrolan basa-basi mereka sudah cukup sampai di sini saja. Dia mengabarkan bahwa Chu Jiaran sedang bermeditasi tertutup. Jadi Xiaomu harus membantunya berkultivasi selama masa itu. Si pendekar pedang memanggil pedang raksasa dan menyuruh pemuda itu naik agar mereka bisa segera pergi dari sana. Karakter utama pun naik ke atas pedang tepat di belakangnya, membuat pipi si gadis merona saat dia memintanya memelankan kecepatan. Kultivator itu mengomentari perubahan pada auranya dan bertanya apakah dia mendapat keuntungan dari Chu Jiaran. Sambil menghela napas, si pemuda menjelaskan kalau wanita itu hanya tahu cara memeras energinya. Tanpa pernah memberi keuntungan apapun, Liu Qiao memperingatkan bahwa kaum iblis itu jahat dan jika dia terus bersama wanita itu, dia bakal tewas kehabisan energi. Gadis itu berjanji akan menantang rivalnya setelah dia naik tingkat nanti, dan jika menang, Xiaomu harus mengikutinya sejak saat itu. Xiaomu mendekat ke arahnya hingga si gadis mengeluh karena terlalu dekat.
Sementara Xiaomu kebingungan dengan maksud ucapannya. Mereka terbang ke sekte iblis dalam yang jauh lebih mewah dibanding tempat sebelumnya. Wanita itu berkata dia hampir menerobos tingkat baru dan berjanji memberinya pil vitalitas sebagai hadiah jika mau membantunya. Xiaomu memperhatikannya dengan senyum nakal. Dan sepertinya punya rencana licik untuk latihan nanti. Percayalah, kalian dan saya harus bersiap untuk melihat kelanjutan takdir Xiaomu berikutnya. Sementara wanita itu mulai masuk ke bak kayu berisi air panas. Biar ku perlihatkan, cewek ini sudah siap kultivasi ekstrem di bak penuh kelopak bunga. Dia menarik napas dalam-dalam. Bertekad tidak ada yang bisa menghalangi kenaikan kekuatannya kali ini. Pokoknya tidak boleh ada yang mengganggu. Tapi pada saat itu juga, suara si Towok tiba-tiba mengejutkannya dari belakang. Menanyakan apa yang harus dia lakukan. Tanpa permisi, dia langsung masuk ke bak mandi sampai bikin si cewek gugup setengah mati. Katanya Sil, biar cepat. Kinerjanya, si karakter utama langsung memeluknya dari belakang untuk memulai latihan kultivasi. Ganda mereka, sambil bertukar energi, si cowok memuji teknik mistis cewek itu. Sementara si cewek juga kagum dengan tubuh yang murni miliknya. Juga air pun beriak hebat saat transfer energi mereka makin panas. Nah, di sini bagian kocaknya. Setelah selesai, si cowok dengan polosnya bilang kalau dia tidak menyangka teknik mistis cewek itu bakal seluar biasa ini. Secara nyata, sambil mukanya merah padam. Si cewek langsung menyiram air ke mukanya dan berteriak malu-malu kucing. Cukup tahu saja, tidak usah diucapkan. Percaya deh, tingkah salah tingkah mereka ini benar-benar bikin kita gemas saat dia mulai. Kalian pasti nggak nyangka, dengan wajah sedih dia mengaku akan menikah bulan depan. Calon suaminya bernama Long Tianxian. Nama yang langsung bikin karakter utama kita shock, karena dia adalah genius terkenal yang mencapai ranah Nasken Soul sebelum usia 30 tahun. Si karakter utama langsung putus asa dan panik setengah mati. Dia mikir kalau kultivator sekuat itu, sampai tahu hubungan mereka, tamatlah riwayatnya. Untungnya, Liu Qiao langsung menenangkan dia dan menjelaskan bahwa calon suaminya itu mengalami kerusakan meridian serius sehingga tidak bisa berhubungan intim. Coba kalian perhatikan momen ini. Dia mendekat dan bertanya apakah dia sudi menyerahkan seluruh dirinya jika tidak benar-benar menyukainya. Xiaomu pun sangat tersentuh mendengar pengakuan jujur dari sang kakak seperguruan dan memandang wanita itu dengan tatapan yang jauh berbeda. Tanpa ragu lagi, keduanya langsung hanyut dalam suasana dan saling berbagi ciuman yang sangat mesra. Nah, di sini kita bisa melihat tatapan penuh cinta yang membuktikan ikatan kuat di antara mereka. Xiaomu berkata kultivasi wanita itu akan segera meningkat dan mereka harus melanjutkannya, tapi Liu Yuk pantengin terus, Qiao malah ngatain dia bego. Terus besoknya, latar pindah ke taman bambu yang estetik pas siang hari. Sementara si cewek masih asyik tidur pules banget di ranjang. Sobat, mari kita saksikan momen gila ini. Setelah kelelahan, dia memicu pengembalian kekuatan 800 kali lipat, membuat aura emas menyelimuti tubuhnya dan memperkuat fisik sucinya secara drastis. Dia pun berhasil menembus ranah pembentukan fondasi dan merasa tidak takut lagi pada Long Tianxian. Sambil menatap wanita di sampingnya, sebuah ide licik untuk menjadi jauh lebih kuat langsung melintas di kepalanya. Xiaomu membangunkan wanita itu untuk menagih hadiah kultivasi yang dijanjikan. Sambil setengah sadar karena mengantuk, wanita itu memuji kinerjanya, memberikan sebuah botol kecil, lalu langsung tertidur pulas kembali. Karakter utama kita terkejut melihat botol itu berisi 10 pil vitalitas dan menganggapnya sangat murah hati. Sambil tersenyum licik, dia menatap botol itu seolah sedang merencanakan sesuatu yang nakal. Dia berpikir, karena dia harus menyumbangkan pil-pil ini, kenapa tidak diberikan saja kepada target di depannya ini? Perlahan dan sangat hati-hati, pemuda itu menyuapkan salah satu pil ke dalam mulut gadis yang tertidur. Kalian pasti berpikir dia bakal langsung hoki kan? Tapi sistem ternyata hanya memberi pengembalian 30 kali lipat saja. Untungnya, dia masih punya 9 kesempatan lagi untuk mencoba peruntungannya. Keberuntungan akhirnya berpihak padanya saat memberikan pil kedua, memicu pengembalian hingga 3000 kali lipat. Tubuh gadis itu langsung memancarkan cahaya emas terang saat dia menyerap energi murni tersebut. Tiba-tiba,
Aura hijau menyelimuti tubuhnya saat sistem memberinya pil tingkat 7. Dia sangat kegirangan setelah mengetahui bahwa dia baru saja mendapatkan pil pembersih sumsum yang luar biasa langka. Pil ini tidak hanya memperkuat basis kultivasinya, tetapi juga meningkatkan bakatnya secara drastis. Pemuda itu sadar fisik murni miliknya memang bagus, namun belum bisa menandingi para genius pilihan langit. Agar bisa melangkah lebih jauh, dia memutuskan menggunakan pil pembersih sumsum itu demi mendongkrak bakatnya. Dia pun langsung menelannya, memicu gelombang energi medis dahsyat yang meledak dalam aura emas. Dia pun duduk bersila di lantai, bergegas memurnikan semua aliran kekuatan dahsyat di tubuhnya. Nah, sekarang kalian dan saya pasti tidak sabar untuk melihat seberapa kuat dia setelah ini kan? Yuk kita intip saat dia bermeditasi menyerap energi pil hingga diselimuti api emas besar. Lalu Lucky terbangun dan mengeluh soal bau busuk yang juga diakui oleh karakter utama kita. Bahwa dia harus segera mandi pas memegang pintu kayu untuk keluar. Badannya masih memancarkan hawa panas yang sangat dahsyat. Tidak lama kemudian, dia langsung mandi demi membersihkan semua kotoran berbau itu dan sisa kotoran dari tubuhnya. Tiba-tiba si gadis masuk ke kamar mandi dan kaget karena dia sudah berhasil menerobos ke ranah pembangunan fondasi. Dia menyentuhnya dan bertanya apa dia minum pil lagi. Karena tubuhnya terlihat sangat bersih untuk tingkat itu. Dalam hati, si cowok mulai panik karena bakal susah menjelaskan asal-usul pil langka tersebut. Biar tidak ketahuan, dia beralasan kalau ini semua berkat kultivasi ganda mereka sambil mengejek si gadis yang belum juga naik tingkat. Dia bahkan menawarkan bantuan gratis sekali lagi dengan alasan kurang maksimal sebelumnya. Si gadis menyebutnya gila, tapi dia tetap memaksa. Berdalih ingin melihatnya berkembang secepat mungkin. Beberapa saat kemudian, si gadis tampak terkapar lemas di ranjang dengan mata memutih kecapean. Xiaomu berpamitan, lalu sistem memberitahu bahwa dia mendapat pengembalian energi yang murni sebesar 10 kali lipat. Begitu melangkah keluar, dia merasakan kekuatan dari ranah barunya yang membuat seluruh tubuhnya terasa jauh lebih ringan. Sambil tersenyum, dia berpikir sekarang hanya butuh pedang terbang untuk pergi kemanapun dia mau. Nah, perhatikan bagian ini, karena kita dibawa ke pasar seks luar yang ramai, di mana karakter utama kita tampak sedang membeli pedang dalam kotak kayu, dan si penjual berterima kasih kepadanya. Pedang itu bernama Star Slayer, berbahan besi meteorit yang mampu menyerap energi. Harganya 30.000 batu roh, dan dia sangat menantikan hadiah pengembalian dari sistemnya. Tiba-tiba, sebuah suara memanggilnya lelaki cantik, membuyarkan lamunannya tentang pedang baru itu. Seorang pria bertanduk raksasa bersama para pengikutnya langsung mengepungnya, membuat sang protagonis mengenalinya sebagai Neuti. Orang ini adalah murid sek luar, sekaligus salah satu pembuat onar yang menyukai Suji Aret. Neuti memiliki garis keturunan iblis Banten. Sangat cocok bagi jagoan kita untuk menguji kekuatannya. Saat ini, si raksasa mencengkeramnya sambil bertanya apakah dia baru saja menemui kakak seperguruan Su lagi. Xiaomu menantangnya balik dan bertanya apa masalahnya sambil memegang pergelangan tangan pria itu dengan tangannya yang berapi-api. Kesal dengan keberanian bocah itu, si lawan menyiapkan pukulan dengan tinju yang membara merah. Dia berteriak menyuruh si pemuda menghadapi ajalnya, lalu melancarkan serangan. Kalian pasti mikir dia bakal babak belur, kan? Tapi di luar dugaan, dia menangkis pukulan dahsyat itu cuma pakai satu tangan sambil tersenyum santai, bikin lawannya syok setengah mati karena dia sudah naik level. Si manusia banteng itu murka dan berteriak bahwa sekadar naik level tidak membuat mereka setara. Dia pun melepaskan seluruh energinya, lalu melancarkan serangan pukulan bertubi-tubi tanpa ampun ke arah lawannya. Jagoan kita dengan santai menghindari semua serangan itu sambil meledek kalau gerakan musuhnya terlalu lambat. Dia merasa tubuh sucinya memang luar biasa karena bisa dengan mudah mengatasi salah satu dari 100 orang terkuat. Xiaomu berkata sandiwara ini sudah berakhir, lalu menahan pukulan lainnya hingga si raksasa benar-benar terkejut akan kekuatannya. Dengan tinju yang diselimuti api emas, dia bersiap mengakhiri pertarungan ini lewat satu serangan. Seketika, sebuah pukulan telat menghantam wajah rivalnya yang sama sekali tidak sempat menghindar. Neuti pun langsung tumbang ke tanah, membuat anak buahnya panik ketakutan dan heran
mengapa bocah itu bisa sekuat ini. Salah satu pengikutnya malah mengancam, mengingatkan dia agar tidak membiarkan musuh hidup tenang di sekte ini. Sambil tersenyum, dia lalu memanggil pedang terbang barunya dan melemparkannya tepat ke arah orang yang mengancamnya. Pedang itu menancap kuat pada pakaian si pengikut hingga menempel ke tiang, membuatnya gemetar ketakutan setengah mati. Sang protagonis berkata kalau pedang itu seharga 30.000 batu roh untuk biaya pengobatannya. Seketika itu juga, sistem memicu pengembalian 1000 kali lipat karena dia memberikan pedang tingkat 2 sebagai hadiah. Dia mendapatkan pedang terbang tingkat 5. Tapi dia tampaknya tidak terlalu bersemangat dengan hadiah tersebut. Wah, tampaknya kita bakal disuguhkan pertarungan seru lagi karena dua pengikut lainnya bersiap menyerang si pemuda. Kalian dan saya bakal lihat betapa gilanya cowok ini. Dengan berani, musuh menyerang pakai senjata. Tapi dia tidak peduli. Sambil menyeringai jahat, dia memperingatkan tidak ada ampun, lalu melepaskan aura dahsyat untuk. Kalian harus tonton ini. Gelombang energi biru berbentuk cincin langsung meledak hebat menghantam kedua musuh sekaligus. Para anak buah itu langsung tersungkur kesakitan, berteriak panik, dan bertanya-tanya siapa yang menyerang mereka. Tiba-tiba, di saat itu, seorang wanita dengan pedang merah muncul dan mengomeli mereka karena masih berani mengeluh. Gadis bernama Mu Juling ini menegaskan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau merekalah yang menyerang duluan. Karakter utama kita dan si gadis baru saling berhadapan, sementara pedangnya melayang di udara. Dia lalu menunjuk pahlawan kita dan memarahinya karena sangat ceroboh menghadapi musuh-musuhnya. Pendekar pedang wanita itu menjelaskan kalau dia harusnya langsung menghabisi mereka agar tidak menimbulkan masalah di masa depan. Para pria itu kesal melihat keangkuhannya, lalu bertanya, siapa sebenarnya dia berani bicara begitu? Dengan aura kegelapan, dia memperkenalkan diri sebagai Mu Juling dan menantang mereka apakah ada masalah. Begitu mendengar nama itu, kedua anak buah tadi langsung sangat ketakutan setengah mati dan kebingungan harus berbuat apa. Mereka kabur sambil menyalahkan bos mereka. Sementara si gadis meneriaki mereka pengecut hingga menghilang. Lalu, dia menunjuk karakter utama kita dan berkata, sekarang adalah gilirannya, membuat sang pemuda sangat kebingungan. Gadis itu mendekat dan langsung memeluk tubuhnya dengan sangat berani tanpa peringatan apapun. Dia mengingatkan kalau semua orang bilang, namanya akan sangat penting di masa depannya dan dia harus ingat itu. Ditambah lagi, dia bilang jika perjalanan sang pemuda berakhir, dia tidak punya siapa-siapa untuk dinikahi. Membuatnya terdiam 1000 bahasa. Sang pemuda berpikir bahwa sejak dia tiba di sekte, gadis ini selalu mengawasinya karena suatu alasan tertentu. Sambil tersenyum, dia menyimpulkan bahwa gadis itu tidak menginginkan kekuatannya, melainkan hanya tertarik pada tampangnya yang tampan. Tapi dia ingat kalau Mu Juling dari sekte baja dan iblis terkenal sangat berbahaya dan mematikan. Xiao Mu lalu mencubit pipinya dan berpikir tak ada orang yang mengenalnya akan membayangkan sisi imutnya ini. Gadis itu menjamin calon suaminya tidak boleh dalam bahaya. Tapi dia membalas bahwa dirinya tidak semudah itu untuk mati. Pendekar wanita itu lalu menarik tangannya dan membawanya berlari melewati pasar menuju tempat yang lebih privat dan aman. Tiba-tiba, dia membawanya terbang ke langit dengan aura merah tanpa menggunakan pedang sama sekali. Karakter utama kita terkejut karena kalian harus tahu, terbang tanpa pedang itu hanya bisa dilakukan kultivator tingkat tinggi. Sekarang kita dibuat penasaran, seberapa kuat tingkat kultivasi asli dari gadis misterius ini? Mereka pun terbang cepat menuju rumah terisolasi di pegunungan, tempat sunyi yang sangat jauh dari keramaian. Setibanya di sana, dia merasakan energi spiritual yang melimpah dan bertanya-tanya apakah itu tempat suci sekte mereka. Gadis itu mengajak masuk ke rumahnya, membuat sang pemuda curiga dia adalah murid pribadi seseorang. Di dalam rumah, dia menjelaskan terkadang datang ke sini hanya untuk membaca buku dan tidur dengan tenang. Sambil berteriak kegirangan, gadis itu langsung melompat dan menghempaskan dirinya ke ranjang besar. Di tengah ruangan luas tersebut, dia lalu berpose sangat menggoda di kasur dan menyuruh sang pemuda mendekatinya secepat mungkin. Dengan gugup, dia memperingatkannya agar tidak macam-macam karena kendali dirinya memiliki
batas dan dia bisa saja lepas kendali. Gadis itu malah mengecapnya buaya darat dan bertanya apa yang ada di pikirannya. Dengan ekspresi kesal, namun karakter utama kita justru menyodorkan 2 buku yang dibelinya di pasar. Buku-buku itu berisi tentang seni pedang dan kontrol mistis Choi untuk memperkuat kemampuannya. Dia terkejut gadis itu tahu, dan si gadis menjelaskan dia mengetahuinya saat melihatnya membeli pedang tersebut. Mu Juling lalu memberinya pedang terbang tingkat 4 sebagai hadiah istimewa. Dia bercanda bahwa pedang dingin itu berfungsi meredam nafsu nakalnya. Dan sang pemuda berterima kasih dengan nada sarkas. Gadis itu memintanya tinggal untuk berkultivasi selama beberapa hari selagi dia mengurus urusan lain. Si juga memperingatkan akan memperbarui token muridnya karena tingkat kekuatannya sudah naik. Terkejut dengan kekuasaan dan pengaruh sebesar itu, si pemuda bertanya siapa dia sebenarnya. Sambil tersenyum manis, gadis itu menjawab bahwa dia adalah orang yang akan dia nikah lalu segera pergi meninggalkan ruangan. Pintunya tertutup, menyisakan sang pemuda sendirian dengan hadiah yang baru diterimanya. Dia berpikir sambil tersenyum bahwa gadis itu sangat pintar menggoda dan bertindak berani. Namun sang pemuda memutuskan bahwa berlatih mengendalikan pedang jauh lebih penting. Lalu mengambil buku itu untuk memulai. Dia duduk bermeditasi dan mulai mempraktikkan teknik barunya menggunakan pedang kecil di tangannya. Tak lama kemudian, dia ambruk kelelahan dan mengeluh bahwa teknik ini terlalu sulit bahkan dengan bakat luar biasa yang dimilikinya. Karakter utama kita heran, apakah pilnya hanya meningkatkan fisiknya, tapi gagal menambah pemahamannya. Saat dia meratapi kurangnya bakat miliknya, seekor makhluk putih kecil tiba-tiba muncul di ruangan. Pemuda itu langsung berbalik. Kalian pasti juga kepikiran kan? Jika energi yang bisa didonasikan, maka pemahaman pun harusnya bisa ditransfer. Dengan senyuman licin di wajahnya, pahlawan kita mendekati makhluk itu dan mencoba menawarkan bantuan untuk menghilangkan rasa bosannya. Dia memutuskan mengajari makhluk kecil itu tabel perkalian matematika. Dan tak disangka sistem langsung memberinya hadiah pengembalian 100 kali lipat dari nilai aslinya. Berkat itu, pahlawan kita menyadari rencananya berhasil dan pemahamannya meningkat drastis. Untuk memanfaatkan kekuatan barunya ini, dia segera duduk bermeditasi demi menyerap seluruh ilmu yang baru saja didapatkannya. Begitu membuka matanya, binar matanya berkilau terang penuh kejelasan dan kekuatan baru. Tanpa kesulitan sama sekali, dia kini bisa menguasai teknik bela diri kungfu yang sebelumnya sangat rumit dan tidak bisa dia pahami. Namun dia merasa peningkatan ini masih belum cukup bagi seorang transmigran untuk bertahan hidup. Tiba-tiba makhluk putih kecil itu kembali menarik perhatiannya. Dengan suaranya, seolah meminta diajarkan lebih banyak hal lagi. Dengan senyuman jahilnya, dia menggendong hewan tersebut dan berniat mengajarinya rumus-rumus geometri. Sekarang, pahlawan kita bahkan menuliskan kalkulus di sebuah papan tulis dan sistem memberitahukan bahwa pemahamannya melonjak drastis. Sayangnya, antarmuka sistem memberitahu kalau batas nilai pemahamannya telah mencapai limit maksimum untuk tahap kekuatannya saat ini. Dengan kapasitas barunya, dia yakin menguasai buku metode kultivasi di rak bukanlah perkara sulit. Dia pun langsung mencoba jurus baru bernama tinju fajah dan memusatkan energi emas ke kepalan tangannya. Makhluk kecil itu menirunya dengan sangat menggemaskan dan mencoba menggunakan jurus petir dengan tubuh putih mungilnya. Pemuda itu lalu melatih seni ramalan rumit, sementara hewan kecil tersebut memperhatikannya hingga sangat kelelahan. Tak lama, dia mengabaikan teknik-teknik itu karena dirasa terlalu mendasar untuk tingkat kekuatan serta pemahamannya. Sekarang, Xiao Mu berencana menghafal semuanya lalu menyumbangkan buku-buku tersebut ke orang lain demi mendapatkan imbalan gila-gilaan dari sistem. Saat sedang asik memikirkan rencananya, hewan mungil itu bersuara dan memanggilnya mendekat sekali lagi. Si hewan kecil menyodorkan sepotong tulang sebagai hadiah, membuat karakter utama terkejut melihat tingkahnya. Dia menerima tulang itu dan berterima kasih pada teman barunya. Bercanda akan menjadikannya sup nanti. Namun ketika memegang benda itu, tulangnya bersinar dengan aura ungu berkilauan. Dan dia langsung mengenali seni menelan kekacauan. Sang pemuda terkejut karena hewan kecil tersebut memberinya sebuah teknik hebat dan
Sistem langsung mempelajarinya secara instan. Tepat setelah itu, dia merasakan sakit kepala hebat akibat limpahan informasi yang masuk. Sang pemuda merasa sangat pusing, membuat makhluk mungil itu panik setengah mati melihat keadaannya. Dia mengelut meski pemahamannya sudah menyentuh batas maksimal. Dia tetap tidak sanggup mencerna teknik dari tulang itu. Pahlawan kita bertanya-tanya apakah barang yang diterimanya adalah jurus tingkat bumi atau bahkan tingkat surga. Tiba-tiba, Mujuling masuk ke dalam kamar dan bertanya heran mengapa dia bisa berakhir dalam kondisi mengenaskan seperti itu. Dia merasa bersalah karena mengira telah memberinya teknik yang terlalu sulit. Tetapi Xiaomu mencoba menjelaskan yang sebenarnya. Gadis itu menyarankannya untuk tidak terburu-buru berkultivasi dan mengajaknya mencicipi makanan buatannya dengan wajah imut. Gadis itu menawarkan diri untuk menyuapinya dengan penuh kasih sayang. Sambil makan, pahlawan kita sadar kehadiran gadis itu membawa arti penting. Dia akhirnya memutuskan memberikan tulang misterius itu kepada sang gadis dan menanyakan apakah dia bisa mempelajari tekniknya. Mujuling mengenali jurus tersebut, dan sang pemuda menjelaskan bahwa seekor hewan yang memberikannya, namun terlalu sulit dipelajarin. Tiba-tiba, kita lihat kelanjutannya nanti. Karena sistem langsung melipat gandakan teknik tingkat bumi tersebut 60 kali lipat menjadi seni yang murni tingkat tinggi berbentuk gulungan emas. Antarmuka memberi peringatan bahwa jurus cocok dengan tubuhnya dan langsung dia terima kekuatannya. Si karakter utama mengira prosesnya cepat biar si cewek tidak curiga. Tapi si cewek malah kesal dan menuduhnya telah mencuri jurus itu, bahkan hampir mencelakai calon suaminya sendiri. Dia bilang si cowok beruntung punya tubuh yang murni dan tidak memaksa kultivasi jurus tersebut. Gadis itu menjelaskan kalau seni kekacauan bakal merusak tubuh dan menghancurkan meridiannya. Dari situ, dia sadar ini bukan soal pemahamannya yang hebat, melainkan tabrakan dengan kondisi fisiknya sendiri. Dia bilang fisik cowok ini sangat spesial, jadi butuh waktu lama buat mencari jurus yang pas. Si cowok bertanya apa maunya, dan si gadis membalas kalau rencananya untuk dia sudah sangat jelas. Nah, perhatikan bagian ini ya. Sambil tersenyum menggoda, dia meminta pemuda itu menyerah sepenuhnya. Dijamin, kalau jadi pasangannya, tak ada anggota sekte iblis yang berani. Tiba-tiba aura ungu meledak, dan dia mendorong gadis itu sambil meneriakinya omong kosong. Detik berikutnya, ledakan energi ungu yang dahsyat langsung menghancurkan atap rumah tempat mereka berada. Seorang wanita misterius muncul dan langsung menendang si karakter utama sambil meneriakkan namanya. Pemuda itu ketakutan merasakan aura mengerikan sang pendatang baru dan heran siapa diamu. Jiling kaget saat melihat wanita itu, lalu memanggilnya guru, bikin pahlawan kita melongo keheranan. Kultivator kuat itu menatap tajam mereka berdua dengan pandangan meremehkan dan ekspresi yang sangat dingin. Dia menyindir, apakah kedatangannya mengganggu kemesraan mereka. Sang murid langsung membungkuk dan bilang tidak berani. Sementara si pemuda masih gemetaran di bawah tekanan aura wanita itu, dan percaya deh, kita semua pasti gregetan karena sang guru marah murid andalannya yang mau dijadikan orang suci sekte, malah asik pacaran bukannya giat berkultivasi. Kawan, mari kita lihat takdir Xiaomu yang tersadar kalau wanita tangguh ini ternyata guru temannya, sekaligus orang suci sekte iblis. Sementara itu, si gadis berlutut di lantai sambil memohon ampun atas kesalahannya. Atas kesalahannya itu, sang guru memberikan satu kesempatan terakhir, lalu memanggil sebilah pedang. Dari energi ungu miliknya, dia memerintahkan si murid untuk melenyapkan cowok itu demi membuang perasaannya, lalu mengikutinya pergi mengasingkan diri. Dengan tatapan menantang, gadis itu berdiri dan menegaskan kalau kekasihnya sama sekali tidak bersalah. Sambil menangis, dia menjelaskan bahwa tindakan itu akan merusak fondasi dao miliknya, hingga dia tidak akan pernah bisa naik tingkat lagi. Mendengar itu, sang master bertanya dengan tatapan dingin, apakah muridnya sedang mencoba mengancam dirinya. Detik berikutnya, dia melepaskan aura ungu raksasa yang sangat kuat, hingga menekan tubuh mereka berdua dengan kekuatan yang begitu luar biasa. Karakter utama kita panik saat menyadari sang orang suci benar-benar berniat mencelakai muridnya sendiri. Tanpa ragu, dia langsung melompat ke depan si gadis untuk melindunginya. Sementara tangannya mulai memancarkan cahaya keemasan yang sangat terang.
Coba perhatikan baik-baik di sini. Lihat bagaimana cowok ini memeluknya erat dari belakang agar si gadis menyerap energi spiritualnya. Sang master langsung terkejut setelah menyadari dia memiliki fisik suci yang merah yang sangat langka. Sambil tersenyum, dia memuji kejelian mata sang orang suci sementara perisai api membara melindungi. Mereka berdua, sang master membatin bahwa tubuh fisik pemuda ini memang sangat luar biasa dan muridnya benar-benar memiliki potensi yang hebat. Lucunya, si gadis malah bercanda kalau tahu tubuh cowok itu sehebat ini. Dia akan mengikatnya di ranjang sejak awal. Dia langsung merona malu, membuat karakter utama kita segera meralat ucapan nawur temannya itu kepada sang guru. Sang orang suci akhirnya memutuskan untuk mengampuni nyawa si pemuda demi murid kesayangannya. Dia mengusir pemuda itu kembali ke sekte luar dan melarangnya menginjakan kaki di sini lagi, sampai dia berhasil menembus ranah Nasken Soul. Setelah itu, sang master lenyap membawa pergi muridnya sambil memperingatkan cowok itu agar jangan pernah mencari Jiling lagi, kini sendirian. Dia merenungkan kekuatan dahsyat wanita tadi yang bisa melenyapkannya hanya dengan satu kedipan mata saja. Sambil mengepalkan tangannya dengan tatapan penuh tekad, pemuda ini bersumpah untuk menjadi jauh lebih kuat. Kisah serunya baru saja dimulai, jadi jangan sampai kalian melewatkan kelanjutannya ya. Yuk, temani aku melihat perjalanan karakter utama kita yang baru saja kembali ke kamarnya setelah keributan besar. Meskipun perjalanannya sangat berbahaya, semua itu sepadan karena dia mendapatkan banyak sekali hadiah yang luar biasa. Setelah mendapatkan hadiah yang sangat kuat, pemuda ini langsung duduk di kasur dan menyuruh sistem memulai proses kultivasi. Saat dia mulai bermeditasi, api emas raksasa langsung menyelimuti seluruh tubuhnya untuk menyerap semua kekuatan baru tersebut. Kekuatan teknik baru ini sangat luar biasa. Dia kagum dengan kecepatan kultivasinya dan merasa ini berkat tubuh sucinya. Namun tiba-tiba, sistem memberi peringatan bahwa energi di sekitarnya sangat kurang dan tidak cukup. Sistem menyarankan untuk menyerap sumber energi lain. Tanpa berpikir dua kali, pemuda itu langsung menekan tombol setuju di layar biru interaktif di hadapannya. Detik berikutnya, tumpukan batu spiritual langsung muncul di sana. Dia menyadari itu adalah kristal tabungannya selama ini. Energi dari batu-batu tersebut mulai terkuras dengan sangat cepat untuk menyokong latihannya yang intens. Sambil tersenyum lebar, dia mulai menyerap semua kekuatan yang keluar. Kamar sederhananya dipenuhi energi spiritual yang meluap-luap. Dari luar, jendela kamarnya terlihat memancarkan cahaya yang sangat terang benderang. Keesokan harinya, pahlawan kita masih terus bermeditasi sampai dia menyadari ada sesuatu yang aneh. Dia benar-benar terkejut saat melihat 70.000 batu spiritual miliknya telah habis tak bersisa dalam semalam. Tapi dia tidak menyesal, karena sekarang dia berhasil naik ke tingkat ketiga, ranah pembangunan fondasi. Nah, perhatikan bagian ini, karena masalah akan segera datang. Saat dia keluar kamar untuk mencari uang, 3 pria asing tiba-tiba memanggil namanya dan langsung menghadang jalan pemuda ini dengan tatapan yang sangat menantang. Pemimpin mereka bernama Hu Chuyang. Dia mengaku mendengar tentang hadiah yang diberikan oleh kakak Cho. Sambil tersenyum licik, si preman ini menuntut agar sang karakter utama menunjukkan rasa terima kasih kepada mereka semua. Xiaomu tahu betul kalau pria ini adalah penindas yang sering memeras orang lemah di sini. Bukannya takut, dia justru memprovokasi musuh dengan menanyakan batu curian mereka, yang langsung membuat bos preman itu murka. Tanpa basa-basi, lawan langsung menyerang dengan cakar harimau karena mengira ini pertarungan mudah. Tapi tebak apa? Karakter utama kita menangkisnya dengan sangat santai dan malah mengejek kalau gerakannya terlalu lambat seperti kura-kura. Sedetik kemudian, sebuah pukulan keras mendarat tepat di wajah sang preman sebelum sempat menghindar. Pukulan itu membuatnya tersungkur ke tanah, membuat anak buahnya panik setengah mati dan langsung berlari menolong bos mereka. Hook yang terbatuk-batuk di tanah dengan wajah tidak percaya atas apa yang baru saja menimpanya. Dia menyadari kalau pemuda itu telah melompat tingkat kekuatan. Sementara jagoan kita hanya bertanya dengan nada yang sangat santai. Kamu pasti tahu kelanjutan kelas ini kan? Ya, bos preman itu bangkit dan menyuruh semua anak buahnya maju bersamaan. Mereka bertiga langsung menerjang maju dengan aura hijau pekat.
Tapi jagoan kita menghindar dengan sangat lincah. Semua pukulan brutal itu berhasil dia hindari tanpa kesulitan sedikit pun. Para penonton di sekitar mulai merasa cemas karena pemuda ini dikeroyok habis-habisan. Namun dengan senyum penuh percaya diri, dia bersiap melepaskan serangan balik. Energi emas berkumpul di kedua tangannya, lalu meledak menjadi gelombang merah dahsyat yang mementalkan semua anak buah preman itu dalam sekali pukul kesan karena pasukannya kalah. Sang bos langsung berubah menjadi wujud monster harimau. Karakter utama kita menghadapi wujud menyeramkan ini dengan sangat tenang. Manusia harimau itu berteriak menyuruhnya mati sambil bersiap melepaskan jurus terkuatnya. Di sisi lain, jagoan kita juga bersiap menyambut pertarungan ini dengan senyuman. Tangannya diselimuti kobaran api membara, dan dalam sekejap mata, sebuah hantaman telak bersarang di wajah si monster harimau hingga dia tumbang ke tanah. Benturan keras itu bahkan sampai melemparkan tubuhnya sangat jauh ke belakang. Tubuh besarnya terhempas dan menimpa salah satu anak buahnya sendiri. Meskipun sudah kalah telak, monster harimau itu masih sempat-sempatnya mengancam dan menyuruh pemuda itu berhati-hati, namun jagoan kita tidak peduli dan langsung menginjak kepalanya. Sambil menatap tajam dengan aura yang sangat mengintimidasi, jagoan kita yang memakai topeng menyuruh preman itu diam lalu menekannya semakin dalam ke tanah. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut langsung bersorak gembira merayakan kemenangan epik ini. Mereka sangat berterima kasih karena telah dibebaskan dari gangguan iblis harimau yang kejam. Dia kemudian mengambil kantong berisi batu spiritual milik musuh dan menunjukkannya kepada semua orang sambil mengumumkan bahwa ini adalah harta hasil curian. Jadi, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Jangan pernah memeras orang lain. Dia melemparkan semua kristal itu ke udara untuk dikembalikan pada pemiliknya, membuat kerumunan bersorak gembira menyambut pahlawan baru mereka di bawah hujan batu spiritual. Halo semuanya, kalian harus tahu kalau Xiaomu baru saja mendapat untung besar setelah menyumbang 9.000 batu roh dan ditukar 9 juta kristal oleh sistem yang tersenyum lebar. Tidak lama setelah itu, pahlawan kita menemui Wang Chan dan menawarkan sebutir pil berharga sebagai balas jasa masa lalu. Namun, temannya langsung menolak karena merasa barang itu terlalu berharga untuk diterima. Karena, yuk, kita ikuti kisah gila ini. Tanpa basa-basi, si karakter utama langsung menjejalkan pil ke mulut si bocah, memicu pengembalian 100 kali lipat dan mendapat pil pendirian fondasi Guang. Chan memperingatkannya bahwa para tiran itu punya pelindung kuat, jadi dia harus mencari sekutu di SKTE luar. Pemuda kita setuju, karena itu memang sudah menjadi rencana utamanya sejak awal. Kemudian pahlawan kita langsung menuju aula pengelola sekte luar yang sangat megah. Di dalam, tampak seorang pria di dekat kuali membara yang sedang menempa sesuatu. Orang ini adalah Jiang Dinkan, sang pengelola sekte luar, dan dia terlihat sangat kesal. Xiaomu masuk ke aula, lalu menyapa sang pengelola dengan sangat sopan sambil tersenyum ramah. Namun pria itu hanya menatapnya tajam penuh permusuhan dan tampak tidak menyukai kedatangannya. Tiba-tiba, pria tua itu meletakkan tangannya di atas api dan tampak melakukan sesuatu yang mencurigakan di sana. Dalam kejap, kualinya meledak dahsyat hingga sang pengelola terpental ke belakang. Di tengah kepulan asap tebal, pria itu bangkit sambil terbatuk-batuk dan terlihat sangat kesal. Dia lalu menunjuk ke arah si pemuda, menyalahkannya karena telah merusak proses penempaan, lalu mengusirnya pergi dari sana. Si pemuda curiga pengelola itu sengaja gagal karena disuruh seseorang untuk mengacaukan harinya. Saat pria itu mengusirnya, pahlawan kita memintanya untuk tenang dan tidak emosi. Demi menenangkannya, si karakter utama menawarkan 50.000 batu roh hingga membuat sang pengelola syok setengah mati sambil melempar senyum palsu. Sang pengelola langsung berubah sikap dan menawarkan untuk memproses promosinya saat itu. Juga karakter utama kita menatapnya tajam dan bertanya siapa sebenarnya yang ingin menghalangi promosinya. Jiang mengaku dia hanya menerima uang untuk menyelesaikan masalah dan tidak mau ikut campur urusan orang lain. Sambil menggoda, pahlawan kita bertanya, apakah 50.000 batu roh itu cukup? Dengan gugup, sang pengelola memanggilnya mendekat seolah ingin membisikkan sebuah rahasia yang sangat penting. Menggunakan beberapa kerikil di lantai, dia diam-diam menuliskan sebuah nama agar tidak dicurigai.
Si pemuda pun terkejut saat melihat bahwa dalang di balik semua ini adalah Chu Jioran, mantan penculiknya. Dia ingat bahwa wanita itu punya status tinggi dan mata-matanya tersebar di seluruh sekte luar. Pemuda itu pun berterima kasih atas peringatan itu, dan si pengelola langsung berlagak tidak tahu apa-apa. Nah, sekarang mari kita lihat kemana dia akan pergi setelah ini. Dia terbang jauh dengan pedang emasnya untuk merencanakan langkah selanjutnya. Dengan penuh tekad, dia memutuskan untuk mencari Liu Qiwei dan menumpang di rumahnya dulu. Dia pun melesat dengan kecepatan tinggi menuju tempat tinggal temannya itu di pegunungan Sekte. Setibanya di sana, dia merasa aneh melihat dua pria keluar dari kamar Liu Qiwei dan bertanya-tanya siapa mereka. Pria-pria itu adalah Long Tianxian, si jenius sekte, dan Liu Haikon, salah satu dari 12 tetua kuat. Sang tetua berkata bahwa sekarang, setelah cucunya berhasil naik tingkat, mereka akhirnya bisa merencanakan aliansi pernikahan. Long Tianxiang menjamin akan segera menikahi cucunya begitu dia memenangkan kompetisi berburu agung. Dari jauh, si karakter utama mengamati mereka berdua lalu mengejek Long dengan kata-kata yang sangat usin dan menyinggung. Dia kemudian terbang ke pintu kamarnya, diselimuti aura emas sambil memanggil namanya agar bisa diizinkan masuk. Liu Qiwei membuka pintu, lalu memanggil namanya dengan wajah gembira karena akhirnya bisa bertemu lagi. Dia bertanya apakah Long Tianxiang datang membahas pernikahan. Tapi wanita itu memintanya untuk tidak menyebut nama itu. Dia lalu duduk di pangkuannya sambil bertanya mengapa dia tiba-tiba berinisiatif mencarinya sekarang. Si pemuda menjelaskan bahwa ini semua karena ulah wanita lain yang menghalanginya masuk ke sekte luar dengan kesal. Gadis itu berkata dia sudah naik tingkat dan akan menantang rivalnya setelah menstabilkan kultivasinya. Namun dia langsung mendekat dan berterima kasih kepadanya karena berhasil naik tingkat dengan cepat berkat bantuannya. Si pemuda memperingatkan gadis itu agar tidak terlalu dekat jika tidak ingin dia hilang kendali. Tapi si gadis justru menantangnya untuk lanjut dengan tatapan menggoda. Gadis itu meminta si pemuda membantunya berkultivasi sekali lagi malam itu. Adegan kemudian beralih ke siluet di balik tirai yang menunjukkan mereka sedang berlatih bersama kita. Melihat kelopak bunga berguguran di lantai yang menandakan bahwa waktu telah berlalu cukup lama. Keesokan harinya, gadis itu masih tertidur lelap di ranjang. Tampak sangat kelelahan setelah malam kultivasi yang intens. Itu, sistem memberitahu bahwa dia mendapat pengembalian 50 kali lipat. Namun dia merasa peningkatan kekuatannya terlalu rendah. Sistem menjelaskan bahwa karena energinya telah dikuras berkali-kali olehnya, maka hadiahnya akan terus berkurang. Dari situ dia paham bahwa hanya berinvestasi pada satu orang akan membuat pelipat ganda sistem. Menurun, pemuda itu pun berpikir jika dia mencari lebih banyak gadis untuk. Kalian pasti tahu kan apa yang ada di pikirannya? Yap, menambah harem. Tapi dia menunda rencana nakal itu dan memilih fokus pada kultivasinya sendiri yang jauh lebih penting saat bermediasi. Dia berhasil naik ke tingkat ketiga, lalu keempat dari ranah pendirian fondasi. Namun dia terkejut saat tahu semua batu rohnya telah habis bahkan sebelum dia menyentuh tingkat kelima. Dia menyimpulkan bahwa tubuh sucinya menghabiskan terlalu banyak sumber daya sehingga dia butuh lebih banyak lagi. Tiba-tiba dia melihat bayangan aneh di jendela dan penasaran dengan apa yang ada di luar. Penasaran, sang protagonis membuka jendela untuk menyelidiki asal suara misterius tersebut. Tak disangka, dia langsung berhadapan dengan seorang wanita bermata ungu yang menatapnya balik. Dengan ekspresi sangat terkejut, dengan gugup, pahlawan kita mengenali sosok di depannya sebagai orang suci sekte iblis yang sangat kuat. Namun wanita itu menyuruhnya memanggil Zixuan sambil menatapnya dengan sangat serius dan mengintimidasi. Dia lalu duduk kembali di ranjang dan menanyakan apa alasan kunjungan mendadak. Wanita itu ke kamarnya. Orang asing tersebut hanya memperhatikannya dalam keheningan seolah sedang menganalisis seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, wanita itu menyentuh perut si pemuda dengan jarinya secara berani dan belak-belakan. Dia mengaku menginginkan kekuatan yang murni miliknya untuk membantu kultivasinya. Membuat si pemuda benar-benar terkejut. Si pemuda langsung menepisnya dan mencoba menjauh dari wanita berbahaya yang tidak bisa ditebak itu. Dia berdalih
bahwa teknik kultivasi wanita itu tidak butuh bantuan di tingkat yang lebih tinggi. Kesal dengan alasan itu, sang orang suci melepaskan aura ungu dahsyat yang memenuhi ruangan. Karakter utama kita pun terhimpit oleh tekanan energi yang luar biasa kuat dan mengeluhkan. Tekanan spiritualnya, wanita itu menyuruhnya berhenti membuang waktu dan bertanya, apakah dia mau membantunya, karena tidak punya pilihan. Dia setuju sembari bersumpah dalam hati, akan membalas dendam suatu hari nanti dan membuatnya membayarnya. Sambil tersenyum, dia bertanya metode mana yang wanita itu sukai, agar dia bisa bekerja sama dengan baik. Telinga wanita itu langsung memerah, karena malu mendengar pertanyaan polos tersebut. Dia lalu memperingatkannya untuk tidak menanyakan hal yang tidak perlu, lalu membuka portal ungu di tengah ruangan. Pusaran energi ungu raksasa muncul dan berputar sangat cepat di sana. Berikutnya, adegan membawa kita ke sebuah gua di pohon raksasa bernama Gua Surga Ungu. Sang orang suci menyuruhnya mengikutinya dan mereka berjalan menuju pintu masuk tempat terasing tersebut. Dia menjelaskan bahwa ini adalah tempat kultivasinya dan tidak akan ada yang mengganggu mereka di sana. Si pemuda kemudian mulai bersiap-siap membuat sang gadis bertanya apa yang dia lakukan. Dan dia menjawab hanya ingin bekerja sama dengan wajah memerah. Wanita itu berkata tidak butuh persiapannya karena dia sudah punya rencana sendiri. Si pemuda menggodanya dan berkata dia suka mengambil inisiatif, tapi saling bekerja sama jauh lebih baik. Namun sebelum dia selesai berbicara, wanita itu langsung menyumpal mulutnya dengan kain agar dia diam. Dia lalu mengikat tubuhnya hingga melayang di udara, menyuruhnya memejamkan mata demi membantu jalannya. Proses kultivasi, sang orang suci mengancamnya dengan sangat serius bahwa jika dia membangkang, pilihannya hanyalah lenyap. Sesaat kemudian, pahlawan kita dilempar dengan paksa ke dalam kolam air. Di sana wanita kuat itu memerintahkannya untuk membersihkan diri dan si pemuda menurut sambil tersenyum pasrah. Saat keluar dari air, dia mulai memuji bahwa sang orang suci sebenarnya cukup cantik, tapi wanita itu langsung menyuruhnya untuk diam. Menggunakan kekuatannya, gadis itu menghempaskannya ke atas ranjang batu dengan aura ungu yang sangat kuat. Pemuda itu kini terikat erat di ranjang dengan rantai energi dan mengeluh karena harus mengalami nasib sial ini lagi. Sambil berbaring pasrah, dia tidak menyangka akan diperlakukan begini. Nah, bagaimana kelanjutan nasib pahlawan kita? Mari kita tunggu kelanjutannya nanti. Kalian harus bersiap, karena kita akan melihat awal dari kekacauan ini saat wajah sang karakter utama dijilat secara tiba-tiba. Begitu membuka mata, dia langsung berhadapan dengan dua gadis kucing bernama Anleo dan Yuan. Yuan yang bertanya, ada apa? Mereka bertanya, apakah mereka kurang cantik untuk tugas ini? Kedua gadis menjelaskan kalau mereka adalah boneka sang master yang harus menyerap energi yang miliknya selama minimal 2 jam. Tapi pahlawan kita justru merasa kesal karena sang master menggunakan alat pembantu hanya untuk waktu 2 jam saja. Dengan tatapan nakal, dia tiba-tiba menangkap salah satu gadis kucing itu hingga membuatnya syok. Tanpa basa-basi, dia langsung melemparkannya ke ranjang dan berkata akan menunjukkan kekuatan penuhnya yang sesungguhnya sekarang. Gadis kucing satunya memohon agar dia tidak terlalu kasar pada saudaranya sambil menonton dengan cemas karena tidak sanggup menahan gempuran yang luar biasa. Sang gadis meminta untuk berhenti, namun pemuda itu sudah lepas kendali dan tancap gas tanpa ampun. Malam pun berlalu perlahan diiringi gugurnya kelopak bunga sakura yang tertiup angin gunung. Sementara itu di dalam gua, sang orang suci bertanya-tanya dengan kesal berapa lama lagi ritual ini akan selesai. Kedua gadis kucing tampak terkapar lemas di atas meja. Sementara pahlawan kita berendam dengan wajah lelah, dia kemudian menyadari kalau pemandian air panas ini bisa memulihkan energi yang miliknya dengan sangat cepat. Tidak lama kemudian, kedua boneka itu mendekatinya sambil mengomel karena merasa diperas habis-habisan. Sambil berlutut, mereka langsung meminta maaf dan memohon ampun kepada sang master, lalu menyalahkan Xiaomu yang terlalu kuat. Dengan wajah merona merah, wanita itu mengaku telah melihat semuanya dan menegaskan kalau ini bukan kesalahan mereka sama sekali. Dia kemudian menyuruh mereka berdua untuk beristirahat dan meninggalkan cairan merah yang di sana. Sambil membungkuk hormat, kedua gadis itu
pamit pergi dan meninggalkan hasil panen mereka. Pemuda itu lalu keluar dari kolam dan mendekati sang kultivator wanita yang kuat dengan senyuman penuh percaya diri. Dia bertanya bagaimana hasil kerja kerasnya tadi. Dan Sang Suci menjawab dengan ketus kalau itu biasa saja hanya untuk memancingnya. Meskipun begitu, wanita itu melemparkan sebuah kantong dan beberapa botol obat sebagai upah atas jasanya. Sambil tersenyum lebar, dia melihat telah mendapatkan 10 juta batu spiritual dan 4 pil. Tingkat tinggi pahlawan kita sangat gembira dengan pembayaran tersebut dan memuji kemurahan hati sang master. Namun wanita itu malah menyuruhnya untuk segera angkat kaki dari sana. Nah, perhatikan baik-baik trik nakal si karakter utama setelah ini. Karena dia menawarkan alternatif lain. Dia menyarankan agar mereka melakukan kultivasi ganda secara langsung demi efisiensi maksimal. Wanita itu langsung terdiam membisu dengan wajah memerah menahan malu akibat ajakan berani pemuda tersebut. Karena sangat kesal, dia berteriak marah. Menyuruhnya pergi lalu mengusirnya menggunakan portal energi ungu yang sangat kuat. Sebuah pusaran energi raksasa tiba-tiba muncul di tengah ruangan dan berputar dengan kecepatan luar biasa yang sangat mengerikan. Secara mengejutkan, karakter utama langsung terlempar kembali ke kamarnya sendiri dan terduduk di lantai dengan kepala pusing 7 keliling. Dia menyadari kekuatannya telah meningkat pesat dan merasa sangat kagum dengan kedahsyatan ilmu Sang Suci. Kemudian sistem memberitahunya bahwa kontribusi energi yang tadi berhasil meningkatkan fisik sucinya secara drastis, enggan membuang waktu berharga. Dia segera duduk bermeditasi untuk menyerap sisa energi murni dengan balutan aura emas yang berkilau. Sambil tersenyum puas, dia membuktikan kalau bergonta-ganti partner kultivasi memang memberikan keuntungan berkali lipat. Dia berpikir selama wanita kuat itu masih membutuhkan energinya, posisinya di dalam sekte ini akan selalu aman terkendali. Sementara itu, Sang Suci tampak menatap botol berisi cairan emas yang diberikan pemuda tadi. Sambil duduk santai di atas singgasananya, dia sangat berharap kalau Saripati sang kultivator muda tidak akan mengecewakannya nanti. Secara tiba-tiba, dia terbayang kelakuan nakal pemuda itu bersama kedua bonekanya hingga membuatnya merasa kesal saat meminum ramuan tersebut. Wanita kuat itu langsung merasakan sensasi panas membara yang membuat pipinya merona merah. Namun dia segera menenangkan diri dan meyakinkan bahwa wadah kultivasi biasa tidak akan sanggup memengaruhi pikirannya dari tempat persembunyian. Kedua gadis kucing curiga jika cairan itu memiliki efek samping karena melihat master mereka melamun. Keesokan harinya, matahari pagi bersinar cerah menyinari halaman kediaman tempat mereka tinggal. Sementara waktu di dalam kamar tidur yang hangat, Liu Qi terbangun dan langsung meregangkan tubuhnya sambil menguap lebar dengan pakaian yang minim. Dia terkejut melihat Xiao Mu ternyata sudah bangun lebih dulu dan sedang fokus bermeditasi dengan balutan aura emas yang menyala-nyala. Gadis itu memuji ketekunannya dan dia menjawab kalau dia merasa akan segera naik level. Sambil tersenyum manis, gadis itu mengajaknya untuk menantang jalan kenaikan surga bersamanya. Jujur, bagian ini pasti bikin kita penasaran karena tempat itu adalah alam rahasia sekte yang memiliki gerbang ungu raksasa nan mega di pintu masuknya. Tantangan ini terdiri dari 12 lantai, dan siapapun yang lolos lantai ketiga akan masuk peringkat 100 besar. Namun, mulai dari lantai 3 ke atas, monster iblis raksasa yang sangat kuat akan muncul menghadang jalan. Seseorang berbisik bahwa Chu Jiaran berada di peringkat ke-9 dan sanggup bertahan lama di lantai keempat tantangan tersebut. Sang protagonis berkata padanya agar tidak memaksakan diri. Tetapi gadis berambut merah itu langsung menolaknya. Dia menjelaskan kalau ini juga demi kepentingannya sendiri untuk membuktikan bahwa ras iblis jauh lebih unggul daripada ras manusia biasa. Dengan tatapan serius, pemuda itu berpikir bahwa meskipun sekte ini tampak adil, persaingan tetaplah kejam. Dia lalu mengumumkan kalau sekarang dia sudah menjadi murid luar dan bisa menemaninya masuk ke sana. Membuat gadis itu sangat gembira mendengarnya. Mereka berdua akhirnya berjalan bersama sambil bergandengan tangan menuju pintu masuk. Gerbang ungu misterius nan megah itu terlihat sangat menyeramkan. Di sisi lain, beberapa murid tampak keluar dengan kondisi babak belur sambil mengeluh betapa mengerikannya monster penjaga di lantai ketiga di dekat sana. Sekelompok orang
tengah memuji seorang senior bernama Nin yang berhasil naik 47 peringkat sekaligus. Dalam sekali coban, pria bertanduk bernama Niu Ti ini langsung pamer dengan sombong bahwa itu berkat bakat luar biasa miliknya. Namun, tatapannya langsung berubah saat berbalik melihat seorang wanita berambut merah yang memperhatikannya dari kejauhan. Wanita misterius itu memperingatkannya agar tidak lupa siapa yang telah membantunya selama ini. Sambil berkeringat dingin, si kekar menyetujui perintah tersebut dan langsung berdiri tegap dengan sikap yang sangat gugup. Pada saat itulah, dia melihat kedatangan pahlawan kita bersama Liu Sui dan menatap mereka dengan penuh kebencian. Dia langsung menghadang jalan mereka dan mengejar apakah Liu Sui akan membawa wajah tampan tak berguna itu ke dalam tantangan. Gadis itu langsung membalas dengan menyindir mengapa dia bisa kalah dari pria tampan tersebut. Membuat emosi si kekar tersulut. Sang karakter utama menyebutnya pecundang dan menyuruhnya pergi. Tetapi pria bertanduk itu malah menghinanya dengan kata-kata kasar. Karena murka, dia melepaskan aura merah menyala dan menghantam tanah dengan kepalan tangannya. Tanpa menunda waktu, dia menyerang mereka berdua dengan pukulan mematikan. Namun pahlawan kita langsung melindungi temannya dengan sigap. Serangan dahsyat itu berhasil ditahan oleh sebuah pusaka berpelindung cahaya merah tepat di hadapan mereka. Tiba-tiba, sebuah suara bergema mengumumkan bahwa Niu Ti telah menantangnya berduel secara resmi. Gadis di sebelahnya melarangnya untuk bertarung. Namun pemuda itu memintanya tetap tenang karena dia sangat tahu batas kekuatannya sendiri. Merasa tantangan ini kurang menantang, sang karakter utama mengusulkan untuk menambahkan taruhan agar duel menjadi lebih seru. Sambil menyeringai lebar, si pria kekar setuju dan mempertaruhkan pedang terbang tingkat 2 miliknya. Sebagai gantinya, pahlawan kita menunjukkan cincin penyimpanannya sebagai bahan taruhan utama. Setelah kesepakatan tercapai, keduanya saling menatap dengan penuh amarah sebelum akhirnya bentrokan dimulai. Banyak murid berkumpul untuk menyaksikan duel seru antara si jenius Niu Ti melawan mantan pesuruh sekti yang kini terkenal itu, Chu Jiaran, yang mendengar rumor tentang tubuh yang murni milik pemuda tersebut, langsung mencibirnya sebagai aib sekte iblis. Wanita berambut merah yang mengenalinya langsung menyapa dan mengaku tidak menyangka kalau pemuda itu memiliki kekasih yang cantik. Sambil tersenyum licik, dia menatap saingannya dan berkata kalau hal itu sebenarnya adalah kabar baik bagi mereka. Dia kemudian menambahkan bahwa takdir terbaik bagi burung yang ingin terbang tinggi adalah dihancurkan sampai lumat. Dia memerintahkan Niu Ti untuk mengeluarkan seluruh tenaganya, dan si raksasa menjamin tidak akan membuatnya kecewa. Dengan penuh percaya diri, pria bertanduk itu langsung melesat maju dengan aura merah. Melihat serangan secepat kilat itu, Liu Sui berteriak panik memperingatkan pahlawan kita untuk sangat berhati-hati. Musuh melompat tinggi ke udara sambil berteriak menyuruh pemuda itu bersiap mati. Sementara sang protagonis hanya diam memperhatikan dengan tenang. Hantaman telak dari udara tersebut langsung memicu ledakan energi merah yang sangat dahsyat tepat. Di tengah arena pertarungan, para penonton dibuat sangat terpukau oleh teknik langkah bayangan yang mampu melipat gandakan kekuatan serangan penggunanya. Dengan wajah kesal, Lu Qiu menghampiri wanita itu dan menuduhnya sengaja memprovokasi Sehao Jiaran hanya demi membuat kekacauan ini. Sambil tersenyum licin, gadis itu membalas, kalau saja pria itu mau menjadi anjing penurutnya, dia pasti hidup lebih lama. Namun senyumannya langsung sirna saat melihat serangan maut itu berhasil ditahan dengan mudah oleh lawannya. Dia benar-benar terkejut dan tidak percaya dengan penglihatannya sendiri. Dari kepulan asap tebal, pahlawan kita keluar dengan santai. Sambil memegang tanduk lawannya dengan kekuatan luar biasa. Dia membuat si raksasa berlutut tidak percaya. Dan itulah akhir pertarungan epik yang baru saja kita saksikan bersama, di mana Xiaomu mulai memprovokasinya. Si pria bertanduk tampak sangat lemah karena belum makan, dan raksasa itu menghinanya. Wanita berambut merah kemudian berteriak menyuruh anak buahnya menelan pil pertarungan yang telah dia berikan sebelumnya. Pria bertanduk yang terpaksa itu mengeluarkan pil merah kecil untuk digunakan bertarung. Dengan penuh dendam, dia menggigit pil tersebut, lalu mengaktifkan kekuatan iblisnya hingga memicu ledakan energi besar. Setelah berhasil bebas, pahlawan kita terlempar jauh
akibat dampak ledakan tersebut. Sang lawan langsung berubah menjadi Minotaur raksasa dan bersiap menunjukkan wujud terkuatnya kepada semua orang. Sementara itu, Xiao Mu hanya memasang wajah bosan dan mengeluh karena sekarang ada seekor sapi jantan di hadapannya. Lu Qiu menuduh musuhnya curang. Tetapi wanita berambut merah membantahnya dan berkata itu bukan kecurangan Pril. Iblis tersebut hanya merangsang kekuatan garis keturunannya untuk sementara waktu saja. Dia menambahkan bahwa itu adalah kekuatan bawaan rasnya sendiri, bukan bantuan luar. Sang Minotaur kemudian mengancam Xiao Mu dan berjanji akan menghabisinya dengan cara yang sangat kejam. Detik berikutnya, dia menggunakan serangan bayangan dan melesat dengan kecepatan luar biasa di arena. Penonton pun dibuat terkejut karena tidak bisa melihat gerakannya yang sangat cepat dan mengagumkan itu. Tapi pahlawan kita justru menghindar sambil tersenyum tenang dan meninggalkan bayangan di belakangnya. Pukulan lawan meleset dan hanya merobek sedikit ujung bajunya saja. Xiao Mu menyadari dirinya sama sekali tidak terluka dan hanya terkena tekanan angin. Di sisi lain, sang Minotaur justru jatuh tersungkur dengan sangat keras akibat momentum serangannya sendiri yang gagal. Akibat tabrakan keras itu, tubuh besarnya terlempar langsung ke arah gerbang masuk tantangan besar. Semua penonton pun terkejut melihat kekuatan fisik luar biasa yang dimiliki oleh ras iblis tersebut. Di balik kepulan asap tebal, pria bertanduk itu bangkit berdiri dengan kepala pusing dan sangat marah. Minotaur itu sesumbar bahwa kali ini pahlawan kita tidak akan bisa lolos dari serangannya. Coba kalian perhatikan baik-baik bagian ini. Aura emas menyelimuti Xiao Mu saat dia menghindari serangan lawan. Dengan senyum licik, tinjunya yang bercahaya sudah siap untuk serangan balik yang sangat dahsyat lalu. Sang protagonis melesat cepat dan keduanya saling bertabrakan di tengah arena pertempuran yang megah. Tinju emasnya bersinar sangat terang saat dia bersiap mendaratkan pukulan pamungkas yang akan mengakhiri segalanya. Dalam sekejap, pukulan keras anak muda itu mendarat tepat di wajah lawannya tanpa ampun. Akibat dampak serangan dahsyat itu, pria bertanduk terlempar sangat jauh tanpa sempat mempertahankan dirinya sedikit pun. Dia jatuh menghantam tanah dengan sangat keras hingga menciptakan kepulan debu tebal di arena. Wanita berambut merah sangat shock dan tidak percaya hal seperti itu bisa terjadi pada anak buahnya. Di tanah, pria besar itu kembali ke wujud manusianya dan semua orang heran dia kalah sekali pukul. Sang protagonis berdiri dengan auranya hingga penonton bertanya-tanya kapan dia naik level secepat itu. Sangat senang dengan kemenangan ini. Lu Qiu memeluknya dengan erat sambil memberikan ucapan selamat atas pertarungan indah tadi. Dia memujinya, sementara Xiao Mu mengingatkan kalau banyak orang sedang memperhatikan mereka. Dengan penuh amarah, wanita berambut merah mencaci anak buahnya sebagai sampah tidak berguna yang memalukan. Dia segera memerintahkan pengikut lainnya untuk membawa pergi pria bertanduk itu dari hadapannya sekarang juga. Namun sebelum pergi, pahlawan kita menyuruh mereka semua untuk menunggu sebentar. Para pengikut merasa kesal dan bertanya apa maunya lagi. Lalu sambil tersenyum Xiao Mu menawarkan 10.000 batu roh pengobatan. Dia melemparkan batu itu sebagai biaya medis. Penonton menyebutnya sombong tapi mengakui ketampanannya. Sistem kemudian memberitahu bahwa dia memperoleh 1 juta batu roh. Tetapi anak muda itu malah mengeluh. Menurutnya hasil itu terlalu sedikit. Melihat kemurahan hatinya, wanita berambut merah langsung memujinya dengan kagum. Dia mendekat dan mengaku semakin menyukai pemuda pilihan yang sangat luar biasa ini. Sambil tersenyum menggoda, dia mengajaknya bergabung dan berjanji akan memberikan semua yang diinginkan. Tetapi pahlawan kita menggunakan kekuatannya untuk mendorong wanita itu menjauh dan menolak tawaran tersebut mentah-mentah. Dengan tatapan dingin, dia menegaskan bahwa wanita itu tidak pantas menjadi pasangannya. Hal ini membuat sang wanita sangat murka hingga melepaskan aura ungu yang sangat kuat dari kemarahannya yang membara. Nah, kalian pasti setuju kalau momen ini sangat keren. Lu Qiu langsung pasang badan dengan aura birunya untuk melindungi Xiao Mu. Menegaskan bahwa temannya ini bukan barang pajangan. Gadis itu kemudian menantang rivalnya dan berjanji akan melampaui peringkatnya agar bisa bertarung secara adil. Sambil menggandeng tangan pemuda itu, dia berjanji akan membalas semua ketidakadilan yang telah mereka lakukan padanya selama ini. Xiao Mu memuji keberaniannya dan gadis itu senang dia tahu diri.
Setelah itu, mereka berdua akhirnya melangkah masuk ke dalam portal ungu besar untuk segera memulai tantangan surgawi yang menanti. Di belakang mereka, wanita berambut merah itu sangat kesal dan terus memakinya dengan penuh kebencian. Dia bersumpah tidak akan mempermudah jalan Luqiu dan Xiaomu di dalam sekte ini nantinya. Seorang murid menjelaskan bahwa wanita itu adalah Chu Jiaran peringkat ke-9. Sedangkan Luqiu cucu tetua sekte. Di dekatnya, iblis bernama Nu merasa cemburu melihat dua wanita cantik memperebutkan protagonis kita. Kini cerita beralih ke tanah suci sekte, yaitu Gunung Pedang Sembilan Naga. Di sana, seorang pria misterius sedang bermeditasi di bawah pedang raksasa melayang yang memancarkan aura ungu yang sangat kuat. Tiba-tiba, dia membuka mata dengan tajam seolah merasakan sesuatu yang aneh. Hanya dengan lambaian tangan saja, pedang raksasa itu langsung melayang mendekat ke arahnya diselimuti aura ungu pekat. Pria itu berdiri dan mengendalikan senjatanya dengan mudah. Namun dia kembali duduk santai karena merasa energi yang dirasakannya biasa saja. Saat itulah, Nuo datang berlari memanggil kakak senior Long untuk melapor. Nuo mengaduh kalau Luqiu dan Chu Jiaran sedang memperebutkan seorang murid baru. Marah karena latihannya diganggu masalah spell, Long langsung menyerang iblis bertanduk itu tanpa ragu. Beberapa pedang cahaya emas menghantam tubuh besar Nuo dengan telak. Ketakutan, iblis itu meminta maaf karena terlalu ikut campur dan berniat pergi. Tetapi sang pendekar pedang misterius menyuruhnya berhenti. Dengan gugup, pria bertanduk itu bertanya, apakah ada perintah lain untuknya? Tanpa berkata apa-apa, sang ahli pedang langsung menembakkan tebasan energi emas yang sangat cepat ke arah tubuh Nuo. Iblis itu mengerang kesakitan dan bertanya, mengapa dia diserang seperti itu. Long menyuruhnya berhenti mengeluh dan melihat dadanya baik-baik. Tiba-tiba saja sebuah tanda pedang emas bersinar terang muncul di tubuhnya. Long menjelaskan bahwa itu adalah ancaman dari niat pedangnya. Sementara sang iblis tidak mengerti apa-apa. Dengan pandangan meremehkan, Long bergumam bahwa semut kecil memang tidak pernah tahu betapa luasnya dunia ini. Dia lalu memerintahkan iblis bertanduk itu untuk segera menyingkirkan semut pengganggu tersebut. Sekarang juga, merasa senang mendapat kekuatan tambahan. Sang iblis pun tersenyum lebar dan menerima tugas rahasia itu. Kembali ke tantangan surgawi, pasangan kita sedang berjalan menyusuri ruangan indah berlantai air. Gadis itu memperingatkan, karena ini adalah pertama kalinya bagi Xiaomu. Mereka berdua akan segera dipisahkan. Pemuda itu menyadari gadis di sampingnya, tampak malu-malu, lalu memanggilnya heran. Namun secara tak terduga, Luqiu justru menariknya dan memberikan kecupan perpisahan yang manis. Sebelum akhirnya melesat pergi menjauh, dia melangkah mundur sambil berteriak memperingatkan pemuda itu agar sangat berhati-hati selama ujian. Sambil tersenyum geli, Xiaomu berpikir bahwa sebenarnya dialah yang harus lebih waspada di dalam sana. Kini pahlawan kita berjalan sendirian menyusuri ruangan misterius untuk memulai ujian pertamanya. Tiba-tiba, dia menghentikan langkahnya setelah merasakan kehadiran sosok bayangan monster raksasa yang sangat mengerikan di depannya. Dari balik kepulan asap, seekor ayam jantan raksasa bermata merah muncul, siap bertarung. Menyusul di belakangnya seekor manusia serigala bergigi tajam, dan seekor katak raksasa dengan lidah panjang yang menjulur. Dengan cepat, ketiga monster buas itu langsung mengepung sang protagonis untuk melancarkan serangan. Kombinasi, namun dengan sangat gesit, dia menghindar dan mendaratkan tendangan keras pada salah satu musuh di hadapannya. Dan perjalanan kita kali ini harus terhenti di saat monster landak berduri tajam berguling menyerang Xiaomu dengan kecepatannya. Ikuti terus petualangan seru ini untuk melihat bagaimana dia menghindarinya nanti. Nah, perhatiin bagian ini, menghindari duri tanah. Dia senyum licik sambil ngeluarin aura emasnya buat serangan balik. Boom. Tinju api langsung mendarat telak di muka si monster landak. Gak pakai lama, monster lain juga langsung disapu bersih secepat kilat. Dan ya, kita pasti setuju sama dia yang sombong bilang kalau tantangan barusan itu terlalu gampang buat levelnya. Nah, kalian dan saya bakal melihat keseruan si MC kita saat sistem memberinya ucapan selamat dan 3 hadiah lantai pertama. Dia memilih teknik telapak api membara yang cocok dengan tubuh sucinya. Sambil tersenyum lebar, mengambil buku itu dan memastikan itulah yang dia butuhkan saat ini. Kemudian, dia mulai membaca teknik rahasia
untuk memanipulasi api matahari sejati di dalam tubuhnya. Dia lalu menggunakan kekuatan tersebut dari matahari untuk meningkatkan suhu telapak tangannya demi memperkuat serangan. Hanya dengan satu gerakan saja, bocah itu melepaskan ledakan energi dahsyat yang menghancurkan batu-batu besar di depannya. Merasa sangat puas, dia menaiki tangga cahaya menuju lantai 2 tantangan tersebut. Tak lama kemudian, dia juga melibas lantai ketiga tanpa kesulitan berarti. Sementara itu, terlihat Lu Qiu yang sedang bertarung sengit dengan berani melawan monster es menggunakan pedang energinya. Setelah mengalahkan musuh itu, dia melewati rintangan lantai ketiga dan mendapatkan hadiahnya. Di luar, kerumunan penonton melihat namanya masuk peringkat 50 besar dan berpotensi naik lebih tinggi lagi. Tapi tiba-tiba, nama Xiaomu mendadak muncul di papan pengumuman hingga membuat semua orang shock. Mereka terkejut karena dia menembus 1000 besar dengan waktu rekor. Sejak lantai pertama tadi, dengan penuh amarah, Chu Jiaran mengira pasangan itu sengaja berlatih bersama agar cepat kuat. Tiba-tiba, sosok misterius berambut biru panjang langsung menarik perhatian semua orang di sana. Dia adalah Nalan Chuan, sang peringkat pertama yang kabarnya mewarisi darah suci binatang legenda. Kilin, beberapa murid mulai menggunjingnya karena dianggap terlalu sombong dan hanya mengandalkan garis keturunan bangsawannya. Namun, si rambut biru mendengar bisik-bisik itu dan langsung melotot ke arah mereka dengan tatapan mengancam. Tangannya seketika berubah bentuk, dipenuhi sisik biru tebal mirip sisik naga purba. Dalam sekejap mata, dia melesat ke depan dan menghajar para penggosip itu lewat serangan super cepat dan sangat keras. Sambil merobohkan mereka ke tanah, dia berkata paling benci dengan orang yang suka membicarakan keburukannya saat itu. Chu Jiaran menatapnya tajam dan bertanya apa tujuannya datang ke tempat ini. Sambil menyeringai nakal, pria itu mengaku datang hanya untuk mengejeknya karena mendengar kabar bahwa tunangan tampannya malah pergi bersama wanita lain. Sangat murka, wanita itu langsung mengeluarkan aura api ungu membara dan menyebut pria itu sedang mencari mati. Dia langsung menyerang membabi buta, namun si rambut biru dengan santai menghindar. Disinilah kita harus memperhatikan baik-baik, karena tiba-tiba sebuah tangan raksasa muncul entah dari mana dan menghentikan serangan si gadis. Dengan mudah, di saat bersamaan, serangan si rambut biru juga ditahan dengan kekuatan seimbang dan bertenaga besar. Di antara mereka berdua, muncullah sosok Nu dengan pancaran aura emas yang langsung dikenali oleh sang gadis. Seseorang berbisik menjelaskan bahwa dia adalah pendekar peringkat 8 sek dalam yang berada di puncak kultivasinya. Gadis itu lalu bertanya apakah dia datang untuk membalas dendam sepupunya. Dan si iblis menatapnya sambil tersenyum. Dia mengaku diutus oleh kakak Long, lalu menunjukkan bekas luka pedang di dadanya. Sebagai bukti nyata, senang melihat kekacauan ini. Nalan bersorak kegirangan, karena kedatangannya ke sini tidak sia-sia. Menurutnya, sangat menarik melihat seorang murid baru harus berhadapan langsung dengan kultivator kuat selevel dia. Tiba-tiba, seseorang berteriak menyuruh melihat ke papan skor dan mereka bertiga langsung menoleh ke menara. Nama Xiaomu melesat ke peringkat 200 besar, membuat semua orang merinding melihat kecepatannya. Sementara itu, di lantai 2 tantangan, jagoan kita berhadapan dengan portal baru yang sangat kuat. Dia lalu memakai teknik telapak api membara untuk menghajar gorila api raksasa di arena. Usai menang, dia berhak memilih hadiah. Namun menganggap semua teknik dan pil itu tidak berguna. Akhirnya, dia memilih mengambil sebuah balok kayu emas kecil yang bersinar terang. Benda tersebut ternyata merupakan pedang terbang tingkat 2 yang bisa dia kendalikan dengan ujung jarinya. Sambil menaiki tangga, dia mengeluh karena senjata itu kurang memuaskan dan harus mencari cara memperbaikinya. Namun saat tiba di depan portal lantai berikutnya, sang protagonis mendadak berhenti karena merasa ragu. Dia melihat segerombolan monster mengerikan di depannya dan berpikir, apakah rintangan ini tidak berlebihan? Diselimuti aura emas, bocah itu paham kenapa murid lain baru bisa lewat setelah tingkat formasi. Namun dia bertekad, meskipun gagal, dia harus menguji sejauh mana batas kekuatannya saat ini. Kawanan monster itu langsung menerjang maju dengan kecepatan luar biasa hingga membuat sang protagonis cukup terkejut. Melihatnya, demi mencuri start, dia menyerang lebih dulu memakai jurus telapak api membara ke arah salah satu musuh.
Sayangnya, serangan itu tidak mempan dan pemuda itu terpental ke belakang akibat efek ledakan yang terjadi. Mungkin kalian berpikir pertarungannya sudah selesai karena dia dikepung. Tapi matanya tetap optimis sambil berteriak kencang. Jagoan kita menghindar lalu menginjak kepala monster ular. Selanjutnya, dia melayangkan pukulan maut ke monster lain yang mencoba mendekat. Makhluk malang itu menjerit kesakitan karena gigi-giginya hancur lebur terkena hantaman keras tersebut. Sambil duduk di tanah, dia menyadari dirinya hanya menderita luka gores kecil dan mulai kagum dengan daya tahan tubuh sucinya. Tiba-tiba dua monster terbang menyerangnya dari udara. Namun bocah itu hanya menatap mereka dengan sangat remeh. Dengan lincah, Xiao Mu menghindari cakaran monster-monster itu dan bersiap melakukan serangan balik. Sambil tersenyum tipis, dia memuji para monster yang ternyata tidak seseram bayangannya tadi. Dia pun langsung sadar kalau dengan tubuh kebalnya ini, dia punya peluang emas untuk menyapu bersih seluruh lantai. Menggunakan jurusnya, dia menciptakan beberapa tornado api besar yang menyebar cepat ke sekeliling arena pertarungan kobaran. Api itu menyatu menjadi monster api raksasa yang siap bertarung bersamanya. Senang dengan hasilnya, dia merayakan keberhasilan mempraktikkan jurus ini untuk pertama kali. Tiba-tiba, sebuah pancaran aura hijau penyembuh menyelimuti tubuhnya dan langsung memulihkan seluruh lukanya dengan sangat cepat. Dia menjelaskan bahwa berkat kekuatan yang merah, tubuhnya tidak cuma keras, tapi juga punya regenerasi instan. Berbekal hal itu, dia yakin masih sanggup menantang lantai keempat lalu melangkah naik. Sistem pun kembali memberi selamat, serta menawarkan 3 opsi hadiah atas keberhasilannya melewati rintangan lantai ketiga. Namun bocah itu menyadari bahwa pil dan pusaka magis dari menara tidak dapat digunakan di dalam sini. Untuk menghadapi tantangan lantai keempat, dia paham satu-satunya jalan keluar adalah memilih metode kultivasi baru. Karena tidak ada batasan waktu, pahlawan kita memutuskan mendalami teknik tersebut sebelum melanjutkan ujiannya. Sementara di luar, para penonton heran dan mengira papan peringkatnya rusak karena alat itu tidak pernah error selama 8.000 tahun ini. Di papan nilai, nama Xiao Mu meroket tajam ke posisi 13. Membuat seorang pria heran bagaimana dia bisa melakukannya. Kerumunan pun gempar karena dia memecahkan rekor lantai 3. Hanya dalam waktu 15 menit saja. Sambil kesal, Zhu Jian bertanya-tanya keberuntungan macam apa yang didapatkannya hingga menjadi sekuat itu. Saat itu juga, Miu Wo mengejeknya karena terlalu panik melihat bocah sekte luar. Pria bertanduk itu mencibir bahwa orang-orang dari sekte luar hanyalah tumpukan sampah yang tidak berguna. Tiba-tiba, terdengar teriakan bahwa kakak seperguruan Lim baru saja keluar dari tantangan menara langit tersebut. Sesaat kemudian, Liu Qiu menampakkan diri dan semua orang melihat namanya berada di posisi 9. Sukses menggeser rivalnya. Rekan-rekan murid mengucapkan selamat atas pencapaiannya. Namun gadis itu tersenyum santai dan menganggapnya biasa saja. Dia lalu menatap sinis ke arah rivalnya sambil mengajak bahwa hasil itu setidaknya cukup untuk melompati rubah licik tertentu. Sambil tersenyum jahat, Zhu Jian menantangnya melindungi si bocah. Karena Niu O sudah mengincarnya, Liu Qiu pun menyadari bahwa iblis tersebut adalah sepupu Niuti yang datang demi membalas dendam kepada si protagonis. Sementara itu di dalam menara, Xiao Mu sedang bermeditasi hingga tubuhnya mulai diselimuti oleh aura petir ungu yang dahsyat. Kedua, matanya terbuka lebar memancarkan kilatan energi ungu pekat yang menandakan kekuatan barunya. Dengan satu teriakan lantang, dia langsung memicu teknik jeratan petir ungu dengan kekuatan yang sangat mengesankan. Jurus barunya ini mampu menghancurkan bebatuan di arena sampai menjadi abu. Dia menyadari tanpa tingkat pemahaman yang tinggi, mustahil baginya untuk menguasai jurus sesulit ini dalam waktu sesingkat itu. Pemuda itu juga melihat bahwa jangkauan serangannya sangat luas sehingga bakal sangat berguna saat melawan musuh yang berjumlah banyak. Sambil menghela napas panjang, dia merasa tenaganya sudah pulih untuk melanjutkan pendakian di menara. Sembari mendaki anak tangga menuju portal, dia penasaran musuh seperti apa yang menunggunya di lantai 4 nanti. Tiba-tiba, cakar tajam berukuran raksasa dan taring yang mengerikan muncul dari balik kegelapan di hadapannya. Lawannya kali ini adalah seekor macan kumbang hitam raksasa berekor api dengan mata menyala penuh ancaman.
Satu monster buas ini saja sudah mampu memberikan tekanan yang sangat berat bagi jagoan kita. Kendati demikian, dia bersiap bertarung habis-habisan menggunakan kobaran api di tangannya. Tiba-tiba makhluk itu menerjang sangat cepat ke arah dadanya. Tenang saja, kita bakal melihat kelanjutan duel epik ini di episode berikutnya. Kalian harus lihat aksi gila ini. Xiao Mu langsung merilis telapak api membara buat menyerang balik monster itu. Semburan api raksasa melesat dengan daya hancur luar biasa. Tapi si musuh terlalu cepat menghindari serangannya. Menyadari serangannya meleset, Xiao Mu langsung beralih memakai petir untuk menyetrum monster gesit. Itu, ternyata si monster langsung tersengat. Membuat Xiao Mu tersenyum puas karena mangsanya masuk ke dalam perangkap. Begitu musuhnya terjebak, dia menantang monster itu mengeluarkan jurus terkuatnya lalu menyerang dengan seluruh tenaga. Namun, monster itu mendadak berbelok di udara dan menghindari hantaman telak tersebut. Hal ini membuat Xiao Mu terkejut. Tapi dia tertawa dan berkata bahwa kejutan aslinya adalah serangan petir tadi. Sayangnya, monster lincah itu lagi-lagi berhasil menghindari sambaran listrik dengan sangat mudah. Tiba-tiba, pemuda itu tersentak saat melihat dadanya telah dihantam telak oleh musuh. Sambil berlutut menahan luka, dia berpikir batas kekuatannya telah habis dan monster itulah pemenang pertarungan ini. Meski begitu, matanya tetap menatap tajam sang monster dengan darah menetes dari tangannya. Tiba-tiba saja, sistem memberitahu bahwa aksinya yang menjadi umpan monster justru berhasil memicu pengembalian 10.000 kali lipat. Seketika, lengannya memancarkan cahaya keemasan yang membawa kekuatan baru yang sangat dahsyat. Di tengah kepungan aura api membara, sistem langsung mengucapkan selamat atas keberhasilannya mendapatkan warisan garis keturunan Kaisar Manusia. Terkejut dengan efek 10.000 kali lipat, dia heran mendapat kekuatan baru ini. Sistem lalu menjelaskan bahwa dahulu kala, 100 ras berbeda saling bertarung memperebutkan kekuasaan langit dan bumi. Akibat perang itu, ras manusia melemah hingga nyaris punah dibantai monster dan iblis kejam. Namun, di saat kritis yang menentukan, sekelompok satria berpengalaman muncul untuk bertarung demi menyelamatkan umat manusia. Mereka melatih tubuh fisik hingga menciptakan kekuatan tempur tak terkalahkan demi melindungi rakyat. Terinspirasi dari kisah itu, Xiao Mu bertekad suatu hari nanti dia juga akan menyapu bersih semua musuh. Tiba-tiba, pemuda itu melepaskan aura merah pekat yang langsung menghancurkan tanah di sekitarnya. Dengan sangat keras, seluruh arena hancur lebur dan membuat monster macan kumbang gemetar ketakutan. Melihat kekuatan barunya, sambil tersenyum tipis, dia menatap monster itu, lalu bertanya dengan nada mengejek. Apakah si anak kucing besar masih ingin lanjut bermain dengannya? Monster itu langsung mengaum marah dan menatapnya penuh curiga bercampur takut. Meski begitu, dia tetap nekat menerjang maju dengan cakar-cakarnya yang sangat tajam dan cepat. Tapi pahlawan kita berhasil menghindar. Perhatikan baik-baik gerakan monster itu sekarang terasa sangat lambat baginya. Dalam sekejap mata, dia sudah berpindah ke belakang musuh dan bersiap menyerang balik dengan ujung jari yang diselimuti energi emas. Dia langsung menggunakan jurus barunya untuk menghantam monster tersebut. Serangan itu mendarat telak, membuat si macan kumbang langsung tumbang hanya dengan sekali pukul. Setelah monster itu terkapar tak berdaya, sang karakter utama menghela napas lega dan merayakan kemenangan manisnya. Sistem kemudian menawarkan 3 pilihan hadiah, namun dia hanya boleh mengambil satu saja. Karena merasa semuanya tidak berguna, dia memilih pil obat untuk diberikan kepada orang lain nanti. Dia pun menduga situasi di luar sana pasti sudah sangat heboh sekarang. Benar saja, saat itu seorang murid berteriak meminta semua orang melihat. Karena peringkat Xiao Mu mendadak berubah lagi. Di papan skor, nama pemuda itu melesat naik ke posisi pertama sekti luar hingga menggemparkan semua orang. Liu Qiu bersorak gembira, sementara Chu Jian keheranan. Dia bingung bagaimana hal itu bisa terjadi. Dengan kesal, Liu Wu bersumpah akan memakai seluruh tenaganya untuk menghabisi si anak baru nanti. Sementara itu, sang protagonis memasuki portal lantai 5 sekaligus terakhir. Di sana, dia berhadapan langsung dengan 5 iblis mengerikan dan merasa ujian ini agak terlalu berlebihan. Sambil tersenyum santai, dia bilang tidak perlu membuang tenaga menghadapi monster besar karena tahu batas kemampuannya. Namun tiba-tiba, sebuah tombak merah raksasa melesat cepat ke arahnya membawa serangan mematikan.
Tanpa rasa cemas sedikit pun, pemuda itu meminta monster-monster itu untuk bersabar dan tidak terburu-buru menyerangnya. Tiba-tiba salah satu iblis bertanduk berteriak kesakitan dan menatap tombaknya dengan marah. Sambil tersenyum, Xiao Mu berkata dia akan menunda tantangan ini sampai memiliki kekuatan yang cukup di masa depan. Dia yakin hari itu tidak akan lama lagi dan langsung berpamitan dengan tatapan penuh percaya diri. Seketika, seberkas cahaya emas muncul di tengah kerumunan dan semua orang berteriak bahwa Xiao Mu telah keluar. Melihat dirinya langsung dikerumuni banyak orang. Dia bingung apakah mereka berkumpul hanya untuk menyambutnya. Tiba-tiba, Niu melompat dari kerumunan dan mendarat tepat di hadapan sang protagonis dengan tatapan tajam. Iblis itu berkata dia sudah lama menunggunya keluar dari menara ujian. Sang karakter utama menatap balik iblis raksasa itu dengan tenang. Sementara dua gadis langsung maju mendekatinya untuk memberikan perlindungan. Mereka memperingatkannya agar waspada dan berjanji akan menahan pendekar peringkat ke-8 itu, supaya dia bisa kabur, meski menghargai bantuan Liu Qiu. Dia heran dengan motif saingannya yang mengaku punya alasan pribadi. Menyadari kedua gadis itu tahu potensi besar Xiao Mu, si iblis merasa harus segera menghabisinya. Sambil berteriak keras, dia melepaskan aura mematikan dan bersumpah tidak ada yang bisa menghalanginya membalaskan dendam sang sepupu. Kalian pasti tahu apa yang terjadi setelah ini ya. Pemanasan selesai dan Xiao Mu ingin melihat kekuatan aslinya. Dia pun mengaktifkan garis keturunan kaisar manusia lalu langsung menerjang maju menghadapi Niu. Benturan keras dari serangan mereka menciptakan ledakan energi dahsyat yang mementalkan semua orang. Di sekitar, kerumunan penonton langsung terkejut karena Xiao Mu sanggup menahan kekuatan musuh. Meski tingkat kultivasinya jauh lebih rendah, Niu akhirnya mengenali aura emas tersebut dan menyadari musuhnya memiliki warisan kaisar manusia. Dengan santai, sang protagonis mengejek bahwa dalam hal adu kekuatan fisik, iblis bertanduk itu bukanlah tandingannya. Merasa kesal, raksasa itu heran dengan banyaknya rahasia yang disimpan si anak baru dan memutuskan bertarung serius sambil mengaum murka. Si iblis memanggil sebilah pedang energi emas raksasa untuk melancarkan serangan pemungkas. Panik melihat itu, kedua gadis berteriak menyuruh Xiao Mu untuk segera melarikan diri dari sana secepat mungkin. Namun si iblis berkata bahwa tewas di bawah tebasan niat pedangnya adalah sebuah kehormatan besar. Tanpa rasa takut sedikit pun, pahlawan kita menghadapi pedang cahaya emas itu dengan tatapan sangat serius. Energi pedang itu mendadak berubah wujud menjadi naga emas raksasa yang langsung menghantamnya secara telak. Dia langsung menyadari bahwa teknik niat pedang tersebut sebenarnya milik Long Tianxiang. Demi melindungi diri, dia kembali mengaktifkan kekuatan penuh dari garis keturunan kaisar manusia miliknya untuk menahan gempuran itu. Dengan sekuat tenaga, pemuda itu mencoba menahan serangan maut tersebut menggunakan tangan kosongnya. Tabrakan itu memicu ledakan raksasa yang menghancurkan seluruh lantai arena, membuat Liu Qiu histeris meneriakkan nama Xiao Mu. Dia merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk menyelamatkannya. Sementara Chu Jian mengira Xiao Mu telah menjadi abu, membuatnya gagal menyelesaikan tugas gurunya. Si iblis pun tertawa sombong atas kemenangannya. Dia berkata itulah akibatnya jika berani menyinggung orang penting sepertinya. Dengan tatapan murka, gadis berbaju putih menatap tajam punggung si iblis. Namun tiba-tiba terdengar suara batuk yang membuat iblis itu berbalik kebingungan. Di balik kepulan asap tebal, pemuda itu tampak tersenyum lebar sambil mengejak kualitas niat pedang Long Tianxiang yang terkenal itu. Meski tubuhnya terluka, dia bangkit berdiri dan menganggap serangan itu biasa saja. Si iblis terbelalak kaget karena dia masih bisa bernapas. Sementara Liu Qiu bersorak gembira melihat temannya selamat. Dengan murka, musuh bersumpah akan benar-benar menghabisinya, sekarang juga sambil menerjang maju. Dengan tinju yang diselimuti kobaran api, dia menyerang. Namun gadis itu mendadak menghadang di depan si raksasa dan menyuruhnya segera berhenti. Tanpa ragu, iblis bertanduk itu menyuruhnya minggir lalu menyerang sekuat tenaga. Dia berteriak menyuruh sang protagonis mati. Namun tubuh pemuda itu sudah tidak memiliki tenaga lagi untuk menghindar. Tiba-tiba seberkas energi ungu pekat jatuh dari langit dan langsung menghantam musuh hingga tersungkur. Dengan kesal, raksasa itu berteriak menanyakan siapa
yang berani menghalangi aksi balas dendamnya. Kali ini, seorang gadis cantik yang melayang dalam balutan aura ungu kemudian menjawab bahwa dialah yang melakukannya. Dengan tatapan dingin, dia bertanya apakah murid sekte biasa sepertinya memiliki keberatan atas tindakannya. Ketakutan, pria itu langsung berlutut pasrah sambil bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan sang orang suci di tempat ini. Seluruh orang di arena langsung bersujud memberi hormat kepada gadis suci yang perlahan turun dari langit. Dia kemudian menatap Xiao Mu dan memuji bahwa tindakan pemuda itu telah berhasil mengubah pandangannya. Gadis suci menyebutnya sebagai kebanggaan sekte luar. Walau Xiao Mu merendah itu hanya keberuntungan. Dan percayalah, kalian dan saya pasti sama terkejutnya saat dia tiba-tiba menawarinya untuk menjadi murid pribadinya. Sobat sekalian, bersiaplah, karena kita bakal melihat kehebohan besar saat sebuah energi misterius muncul disertai suara yang menggelegar dari langit. 3 tetua tiba-tiba datang dan langsung rebut-rebutan murid baru ini. Para murid lain pun bingung siapa sebenarnya kakek-kakek ini. Seseorang menjelaskan kalau mereka adalah para tetua terkuat ras manusia. Salah satu kakek galak itu melarang sang wanita suci ikut campur karena bocah ini aset berharga ras mereka. Tak lama kemudian, master lain muncul dan ikut meramaikan suasana. Dia menyuruh wanita suci itu pergi karena sudah punya murid dan sebaiknya menyerahkan bakat baru ini kepadanya. Tetua ketiga bahkan langsung menyuap si anak baru dengan sirah legendaris dan teknik tempur terbaik. Penonton langsung heboh melihat kejadian langka ini. Bayangkan saja, 3 dari 4 tetua sekte tertinggi turun Gunung Tuman demi merekrut anak ingusan. Semua master kini mengerumuninya, merayu habis-habisan agar dia mau jadi murid mereka. Namun dengan senyum santai di wajahnya, pahlawan kita justru membuat keputusan gila. Dia berkata dengan sangat sopan bahwa dia menerima lamaran mereka semua sekaligus. Jawaban super berani ini seketika membuat para tetua membatu di tengah arena yang bising. Sementara itu, sang wanita suci malah tersenyum geli dan menyerahkan keputusan pada master lainnya. Para master menjelaskan kalau hal itu mustahil karena setiap jurus butuh fokus luar biasa. Tapi dasar pemuda keras kepala. Dia malah beralasan tidak ingin mengecewakan para tetua yang sudah begitu menghargainya. Dia pun menawarkan solusi yang tidak masuk akal. Nah, coba kalian tebak ide gila, apalagi yang bakal dia usulkan sekarang. Dia berjanji, jika berhasil menguasai semua ilmu mereka dalam sekejap, dia berhak memperdalam ketiganya. Mendengar tantangan konyol itu, sang gadis tersenyum dan menyetujui kesepakatan tersebut. Urusan selesai dan mereka akan menyelesaikannya dengan cara unik itu. Sang wanita suci kemudian menyeret si manusia bertanduk pergi untuk meminta penjelasan atas kekacauan ini. Jaimu yang melihatnya dari jauh bergumam bahwa wanita suci itu sebenarnya berhati sangat lembut. Jaimu mencoba sok akrab dan menawarkan bantuan kultivasi. Membuat gadis itu salah tingkah lalu buru-buru pergi. Tapi sialnya, salah satu tetua langsung mengikat tubuh Jaimu dengan selendang saktinya. Dia disuruh berhenti banyak tingkah dan segera pergi berlatih sekarang juga. Sambil diseret paksa, Jaimu sempat berteriak memperingatkan saudari Lu agar tetap waspada terhadap kelicikan Long Tiangxiam. Seluruh penonton hanya bisa melongo menyaksikan bocah ajaib itu dibawa pergi jauh oleh master sekte. Tapi di tengah kerumunan, ada satu orang yang gemetar. Pemuda itu mendadak mandi keringat dingin karena ketakutan setengah mati. Dia adalah iblis licik yang awalnya menculik Jaimu dan kini menyadari hidupnya dalam bahaya besar.